nanti dari Coach Teddy. Ya mungkin sekian sambutan dari saya. Mari kita simak dan catat materinya. Jangan makan kesempatan berharga ini bersama Coach Teddy. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Faris atas sambutannya yang sangat luar biasa. Langsung aja kita mungkin masuk ke acara selanjutnya nih, yakni acara inti kita pada malam hari ini. Seperti yang tadi sudah saya singgung di awal, bahwa malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat CV dan melakukan lebih kenal dekat dengan pemateri kita malam hari ini. Langsung saja izinkan saya untuk membacakan CV-nya terlebih dahulu. Kepada operator dipersilakan untuk share screen. Oke, terima kasih banyak kepada operator. Jadi pemateri kita pada malam hari ini adalah Kak Teddy Diego Sulu, yang biasa dipanggil Kak Teddy. Beliau merupakan seorang karir coach dan berdomisili di Bogor. Nah, terdapat juga nih sosial media pribadi yang dimiliki oleh Kak Teddy. Boleh banget nih mungkin teman-teman langsung di-follow. Tanpa mengurangi rasa hormat saya akan membacakan beberapa saja pengalaman dari Kak Teddy, yaitu pada tahun 2013 sampai sekarang merupakan CEO and founder PT Terminal HRD Karir Indonesia dan Karir Coach PT Terminal HRD Karir Indonesia. Dan pada tahun 2018 sampai sekarang founder aplikasi psikotes online assessment. Beliau juga sekarang aktif berorganisasi di Rotary Club Area Jakarta Menteng. Dan juga beberapa sertifikasi nih, dan banyak sekali nih karya yang sudah diciptakan oleh Kak Teddy. 3 diantaranya ada buku digital atau e-book kunci jawaban interview, buku digital e-book tutorial CV, dan program pelatihan mentoring karir. Dan yang terakhir, pendidikan beliau yaitu dari tahun 2003 sampai 2007 sebagai Sarjana Pertanian Institut Pertanian Bogor. Jadi itu merupakan CV dan pemaparan sedikit dari saya. Mungkin aja teman-teman juga udah. Langsung aja kali kita panggilkan pemateri hebat kita pada malam hari ini. Selamat malam Kak Teddy. Ya, selamat malam. Oke. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik, sehat. Lagi sibuk apa nih Kak sekarang? Tadi baru habis meeting. Ini langsung ke sini. Mantap banget ya Kak Teddy. Baik nih Kak, sepertinya teman-teman udah nggak sabar nih untuk mendengarkan pemateri dari pemateri hebat kita malam hari ini. Langsung saja kepada Kak Teddy, saya berikan waktu 45 menit untuk memaparkan materinya. Oke, teman-teman panitia minta izin untuk bisa screen share ya di saya. Oke, terima kasih. Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman panitia, ketua himpunan juga ya. Nah, judul besarnya adalah One Step to Reach Your Dream ya, with your best curriculum vitae interviews. Nah, sebelum masuk ke situ tentu sebenarnya apa sih tujuannya ada CV, apa sih tujuannya ada interview gitu ya. Nah, dalam dunia kerja ada yang disebut dengan proses rekrutmen atau hiring proses ya. Sebelum teman-teman bisa masuk, diterima bekerja di sebuah perusahaan, tentu perusahaan butuh melakukan seleksi dan seleksi ini dilakukan dengan berbagai cara. Nah, 3 tahapan yang umum dalam seleksi itu ada seleksi berkas ya, atau biasanya teman-teman kirimkan CV lalu diseleksi oleh rekruter sesuai atau tidak dengan kualifikasi. Lalu berikutnya ada panggilan psikotes ya, tes psikologi. Lalu kemudian ada interview. Nah, interview dan psikotes ini bisa kebalik-balik, bisa interview duluan, bisa psikotes duluan, bahkan kadang ada perusahaan yang melakukan skip terhadap proses psikotes. Jadi kalau mereka kebutuhan karyawannya nggak terlalu banyak, biasanya digunakan metode interview aja untuk proses hiringnya. Jadi yang paling umum gitu, yang paling sering jadi kendala bagi teman-teman yang sedang mencari kerja biasanya ada di bagian CV dan di bagian interview. Nah, sekarang yang tentu ada di dalam webinar malam hari ini pasti sebagian besar adalah fresh grade atau calon fresh graduate ya. Nah, kendalanya apa? Kadang banyak pertanyaan yang masuk ke saya bahwa, Coach, kita kan baru lulus nih, belum punya pengalaman.
gimana nanti kita akan bersaing dengan orang-orang di luar sana yang sudah lebih dulu punya pengalaman banyak ya. Sementara kita bersaing sama-sama masuk ke perusahaan yang sama misalnya. Nah, maka itu penting untuk teman-teman semua bisa membuat CV yang menarik bagi rekruter. Nah, CV yang menarik bagi rekruter pada dasarnya adalah CV yang sesuai dengan kualifikasi yang mereka butuhkan. Nah, ada beberapa poin-poin yang penting yang bisa teman-teman tuliskan di dalam CV sehingga CV itu terlihat menarik. Salah satu poinnya adalah pengalaman. Nah, pertanyaannya gini, kalau belum pernah kerja yang ditulis pengalaman apa gitu kan ya? Kayak pengalaman ya ketika teman-teman sedang kuliah atau sekolah gitu ya, tidak terbatas hanya pada pengalaman kerja saja. Jadi ada aktivitas positif yang bisa teman-teman lakukan selama kuliah yang bisa diceritakan di dalam CV. Jadi itu sebuah nilai tambah nantinya bagi HRD ketika membaca CV teman-teman semua. Nah, apa aja aktivitas positif yang penting? Ini kalau misalnya webinar ini masih banyak yang menjelang lulus ya, masih ada kesempatan untuk melakukan aktivitas positif selama di kampus, maka lakukanlah aktivitas-aktivitas ini ya. Ada magang, ada organisasi, ada freelance activity, ada part time ya. Ada mungkin ikut kepanitiaan, volunteering, even jualan online sekalipun. Intinya adalah aktivitas-aktivitas yang bisa menambah skill maupun soft skill ke diri kita. Nanti itu bisa diceritakan ke dalam CV sehingga HRD melihat bahwa kita bukan hanya orang yang aktif yang baik dari sisi akademis, tapi juga dari sisi praktek atau aplikasi di lapangan. Karena pada dasarnya kadang nih teman-teman ya, faktanya adalah ilmu yang teraplikasi di dunia kerja itu biasanya hanya 30-50% saja. Sisanya teman-teman belajar langsung pada saat teman-teman bekerja. Jadi kalau misalnya hanya ngandelin IPK lulus dari kampus gitu ya, itu sayang sekali. Kadang perusahaan itu lebih cenderung memprioritaskan orang-orang yang sudah punya pengalaman-pengalaman aktivitas pada saat kuliahnya. Bahkan ada perusahaan-perusahaan besar gitu yang lowongannya dengan jelas menulis bahwa yang dibutuhkan adalah memiliki pengalaman organisasi. Contohnya begitu. Jadi kalau kalian masih punya waktu sekarang masih belum lulus ya, silahkan lakukan aktivitas positif yang ada yang bisa kalian lakukan supaya CV kalian bisa diisi dengan nilai ya, dengan value yang kalian miliki selama kalian kuliah. Jadi ada nilai juga buat HRD. Nah, bagaimana cara kita menuliskan informasi tadi, pengalaman-pengalaman tadi. Nah, poinnya adalah ini juga sering terjadi ketika saya baca CV yang dikirimkan oleh fresh grade ya. Kebanyakan tuh kalau ngirim CV itu informasinya kurang lengkap. Padahal HRD atau recruiter itu butuh informasi yang detail. Ya, yang detail itu maksudnya apa? Nah, ini saya di slide kalian bisa lihat komponennya ada apa aja ya. Contoh, misalnya saya kasih contoh kalau kalian punya pengalaman organisasi. Let's say misalnya himpunan mahasiswa yang saat ini sedang diguliti oleh panitia mungkin ya. Nah, itu harus disebutkan nama organisasinya apa. Pada saat itu menjabat sebagai apa. Periodenya berapa lama. Dalam menuliskan periode, tuliskan juga dengan jelas bulan tahun sampai bulan tahun. Jadi jangan cuma nulis tahun 2020, tahun 2021 gitu ya. HRD nggak tahu 2021 berapa lama ya. Apakah kalian cuma sebulan di situ atau cuma 2 bulan? Apa kalian periode yang 1 tahun? Perjelas ya. Lalu job deskripsinya seperti apa? Apa yang kalian kerjakan selama di organisasi tersebut? Buat dalam beberapa poin-poin. Kalau saran saya 3-5 poin job desk. Jadi kalian bisa kasih tahu ke HRD bahwa oh saya melakukan ini, oh saya melakukan itu. Nah, kenapa penting mendetailkan job desk di dalam CV walaupun itu hanya sekedar job desk dari pengalaman organisasi atau pengalaman kepanitiaan? Karena teman-teman ya, apa yang kalian lakukan pada saat kalian ada di organisasi atau di sebuah event seperti ini, contohnya kalian ngadain webinar, kan ada aktivitas yang kalian lakukan nih. Kadangkala aktivitas yang kalian lakukan pada saat kalian berorganisasi itu seperti sebuah simulasi aktivitas yang sama yang dilakukan ketika kalian bekerja. Contoh, kalau kalian melamar menjadi seorang administrasi misalnya, maka kalau misalnya kalian di organisasi terbiasa melakukan proses administrasi kayak bikin surat-surat, filing dokumen, dan segala macam, itu juga dilakukan nanti di dunia kerja. Maka penting untuk mendetailkan apa yang kalian kerjakan selama kalian berada di sebuah organisasi, atau di sebuah kegiatan, atau apapun pekerjaan yang kalian lakukan selama kalian kuliah. Ya. Nah, berikutnya
Di dalam organisasi tersebut, misalnya kalian mempunyai pencapaian-pencapaian tertentu atau punya prestasi-prestasi, itu juga boleh kalian masukin ke dalam CV. Ya, jadi misalnya di organisasi ini, oh berhasil mendatangkan jumlah peserta melebihi target. Saya ingat panitia kalau nggak salah kemarin targetin peserta itu 100 orang, sekarang 128 orang. Nah, berarti kan melebihi dari target. Itu pencapaian, prestasi yang bisa kalian masukkan juga ke dalam CV. Ya, bahwa dari target 100 orang peserta, event webinar karir yang kami selenggarakan mencapai 120 orang. Itu sebuah pencapaian. Itu kalian bisa ceritakan di dalam CV. Ya, jadi buatlah dengan detail aktivitas positif yang kalian lakukan selama kalian kuliah. Kalau belum ada, cari dari sekarang ya. Nah, berikutnya lagi yang penting di dalam CV selain dari pengalaman-pengalaman yang kita punya adalah kita menginformasikan juga mengenai skill kita. Ya, apa yang kita kuasai, apa kemampuan kita. Nah, skill ini dibagi menjadi dua, ya. Ada technical skill, ada soft skill. Technical skill biasanya terkait dengan hal teknis, komputer, bahasa, skill spesifik lainnya yang berhubungan dengan jurusan misalnya. Contoh, seorang accounting misalnya, lulusan akuntansi atau kalian lagi kuliah di akuntansi. Kalian punya spesifik skill contohnya misalnya kayak perpajakan. Karena apa? Karena kalian misalnya ngambil kursus brevet AB. Nah, itu spesifik skill untuk jurusan tertentu. Atau misalnya anak IT ya, teknik informatika. Kalau misalnya nggak ngambil hal yang spesifik, nggak mendalami ilmu tertentu, mungkin hanya sebatas jadi programmer. Tapi kalau misalnya ngambil kursus lagi nih, khusus mobile developer, maka itu bisa disebut specific skill. Misal jadi Android developer atau iOS developer. Nah, itu specific skill. Ya, jadi kalau nulis di CV itu kasih tahu skill kita apa. Skill komputer itu adalah penguasaan aplikasi atau software yang kita kuasai. Misal Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint, atau apa skill komputer lain yang kita kuasai yang sesuai dengan jurusan kita. Tadi misalnya anak accounting bisa Mayop, bisa Accurate gitu ya, bisa Excel. Nah, itu technical skill yang penting buat anak akuntansi. Nah, nanti tergantung kalian apply-nya untuk apa, maka skill-skill ini disesuaikan dengan posisi yang kalian lamar. Nah, soft skill apa? Soft skill ini adalah karakter atau skill yang melekat pada kepribadian biasanya ya. Jadi misalnya kalau kalian tuh soft skill tuh contohnya leadership, kepemimpinan, teamwork, itu soft skill. Ya, negosiasi, komunikasi ya. Nah, itu soft skill. Nah, kalian juga bisa masukkan itu ke dalam CV, tapi pastikan soft skill yang kalian masukkan ke dalam CV adalah soft skill yang memang benar-benar kalian kuasai. Jadi jangan sampai nih ngaco aja gitu ya, karena wah saya pengen ngelamar ke situ, sepertinya soft skillnya butuh yang ini deh. Misalnya ngelamar marketing, soft skillnya ditulis jago komunikasi atau ahli negosiasi. Padahal ngomong sama orang aja masih au-au gitu ya. Nanti pada saat interview di tes ya, akhirnya nggak kelihatan nggak bisa, malah jadi bumerang. Akhirnya kita malah jadi gagal. Jadi pastiin menulis informasi di CV dengan jujur. Ya, garis bawahi kata itu, kalian menulis informasi di CV harus tetap jujur. Jadi sesuaikan skill, baik itu technical skill ataupun soft skill dengan yang benar-benar kalian kuasai. Oke? Khusus untuk skill yang technical ya, kalau misalnya memungkinkan, kalian boleh tambahkan scoring. Kalau bahasa saya seperti itu. Scoring itu apa? Nilai dari penguasaan. Contoh misalnya, kalian bahasa Inggris. Menguasai bahasa Inggris. Bahasa Inggris ini kan kalau mau gampang dibagi jadi dua, aktif, pasif. Ya. Nah, kalian yang aktif atau kalian yang pasif itu namanya scoring. Ya. Atau kalau kalian pernah ambil TOEFL course gitu ya, lalu ada nilai TOEFL-nya, misalnya 500 sekian. Nah, itu namanya scoring. Kalian bisa cantumin juga di dalam skill bahasa kalian misalnya. Tapi kalau kalian nggak pernah ngambil kursus tertentu, tidak ada nilai tertentu, kalian boleh secara subjektif menilai diri sendiri aja. Kalau emang kalian jago ngomong bahasa Inggris, ya kenapa harus ragu menulis bahasa Inggris kalian aktif? Misalnya kalian emang biasa ngomong bahasa Inggris, bisa nulis, bisa baca, bisa ngomong, itu namanya bahasa Inggris kalian aktif. Dan tidak perlu ragu untuk mencantumkan skor aktif, atau misalnya kalian mau tulis bintang 4, bintang 5 di skill yang memang benar-benar kalian kuasai. Kayak gitu ya. Nah, itu penting sekali untuk memperhatikan job desk dari setiap pekerjaannya. Nah, biasanya ada iklan lowongan kerja yang secara terang-terangan menuliskan apa aja skill yang dibutuhkan. Nah, itu saya contohin di slide ya. Nah, itu ditulis tuh hard skill yang dibutuhin tuh udah jelas ya. Brand management, ATL, BTL, marketing plan, graphic design, entertainment performing arts,
ditulis dengan jelas. Ada juga yang soft skill-nya ditulis jelas juga. Communication skill, negotiation skill, ya. Nah, ada lowongan kerja yang baik kayak gini teman-teman. Ini HRD-nya baik gitu ya. Jadi dikasih tahu bocoran dia butuhnya orang yang seperti apa ya. Tapi tidak semua lowongan seperti itu loh ya. Jadi ada lowongan itu cuma yang minimal D3 ilmu komunikasi, wanita misalnya gitu ya, maksimal usia 25 tahun. Udah gitu doang. Ada juga yang begitu aja. Nah, kalau misalnya kita ketemu lowongan kerja yang HRD-nya tidak memberi banyak informasi, maka caranya gimana? Caranya adalah dengan teman-teman melakukan riset sendiri ya. Lakukan riset secara mandiri terhadap posisi yang diinginkan. Jadi misalnya tadi saya pengen ngelamar jadi customer service. Oh, customer service itu kerjanya kira-kira ngapain aja dan butuh ilmu apa? Browsing aja ya. Browsing aja di Google customer service. Nanti akan keluar tuh lowongan-lowongan customer service dan kalian cek mana yang bisa memberikan keterangan yang lengkap. Ya kan ada tuh. Nah, itu ada strong communication skill, experience and pleasant personality. Having good English will be advantage. Nah, itu kan ya. Nah, itu contoh trade Microsoft Office itu hard technical skill. Nah, jadi kalau misalnya kalian nemuin lowongan kerja yang tidak informatif, kalian bisa melakukan riset mandiri mengenai lowongan tersebut ya. Posisinya apa? Lalu kalian cari kira posisi ini tuh butuh orang yang seperti apa sih? Skillnya butuh apa saja? Saya punya tidak? Kalau punya, cantumkan di CV. Gitu ya. Nah, ada lagi yang namanya sekarang yang lagi ngetren itu program yang namanya ATS ya, atau Applicant Tracking System. ATS ini apa? Adalah sebuah tools yang digunakan oleh recruiter atau HRD untuk memfilter atau menyaring sekian banyak CV menjadi hanya beberapa CV saja yang sesuai dengan kriteria yang mereka cari, gitu ya. Jadi ibaratnya gini, kalau misalnya di sebuah, saya pakai annotation aja ya, ini ada annotate. Misalnya di sebuah iklan lowongan ada ribuan orang melamar, let's say begitu ya, ribuan orang melamar. Nah, lalu ada sebuah penyaring di sini. Ini namanya ATS. Ya. Ada penyaring di sini. Nah, ketika kalian melamar ya, lowongan kalian akan disaring, tersisalah misalnya tinggal berapa saja gitu, beberapa saja. Sebelum disaring lagi oleh HRD. Ya, akhirnya tersisa tinggal 2 misalnya gitu ya. Nah, ini jadi ATS itu adalah sebuah sistem atau sebuah program yang digunakan oleh recruiter untuk menyaring dari sekian banyak CV yang masuk hanya jadi beberapa saja yang sesuai dengan kriteria yang mereka tentukan. Ya. Nah, apa yang dipakai? Bagaimana metodenya? Mereka metode kata kunci atau keyword atau filtering tools. Kalau kalian pernah pesan tiket di Traveloka atau kalian pernah pesan tiket di tiket.com, kalian misalnya mau pesan pesawat atau kalian mau pesan kereta, ya. Kalian kalau perhatiin kan ada tanggal, ya. Terus kita bisa filter kan, mau hari apa, mau berapa, yang biasa ada filter itu hotel, ya. Kalau kalian mau cari hotel misalnya, nah, itu ada pilihannya mau bintang 3, bintang 4, bintang 5 gitu ya. Terus kalian mau carinya di kota mana? Kota kalian Brawijaya tuh di Malang ya. Nah, Malangnya belah mana gitu ya? Mau Malang kota, mau Malang pinggir-pinggir gitu ya. Nah, itu kan semua bisa di filter kalau kalian perhatikan. Gojek juga contohnya ya, itu ada filtering tools-nya. Kadang kalian suka milih nggak kalau milih makanan ketiknya yang 4,5 bintangnya. Ah, itu filtering tools. Ya, jadi HRD menggunakan tools yang seperti itu gunanya untuk apa? Untuk menyaring. Jadi misalnya kalian paling gampang Gojek lah ya, GoFood misalnya. Kalian mau pesan ketoprak gitu ya, kalian tinggal ketik ketoprak dan muncullah restoran-restoran yang ada kata ketopraknya, benar nggak? Nah, gitulah caranya HRD memfilter CV menggunakan ATS. Jadi misalnya saya pengen cari marketing ya, dari sekian ribu orang yang melamar, saya tinggal ketik kata marketing misalnya. Maka semua CV yang ada tulisan marketingnya akan tersaring untuk saya pelajari. Jadi kalau CV-nya nggak ada kata itu, tidak bisa. Ya, nah itu ATS system. Jadi sebuah sistem filtering yang digunakan oleh recruiter menyaring data kandidat berdasarkan kata kunci dan filtering tools lainnya yang mereka setting sebelumnya. Ya, biasanya sistem ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah besar gitu ya, karena kebutuhan karyawannya juga
Banyak. Kalau perusahaan-perusahaannya masih menengah ke bawah atau yang kecil gitu ya, itu biasanya nggak akan butuh sistem seperti ini karena investasinya mahal ya untuk ATS ini. Nah, apalagi yang perlu kalian tahu? Nah, yang perlu kalian tahu juga menurut saya adalah bagaimana cara mengirimkan CV itu melalui email. Khususnya saat ini ya, eh, penggunaan email dalam proses pengiriman CV atau lamaran itu menjadi semakin marak dibandingkan sebelumnya. Ya, kalau dulu tuh masih banyak yang datang langsung ya atau kirimnya lewat ekspedisi. Nah, kalau sekarang semenjak pandemi, HRD ataupun job seeker juga itu memanfaatkan email untuk pengiriman CV ya. Nah, kalau saya pengen kalian perhatikan ini ya, saya akan share. Saya kemarin baru buka sebuah posisi untuk bisnis saya yang lain gitu ya. Jadi mana. Oh, ini ya. Nah, ini contoh saya lagi buka satu posisi namanya account eksekutif. Jadi saya satu perusahaan saya yang baru juga lagi cari orang ceritanya. Nah, ini adalah list orang yang melamar ke saya ya. Ini daftar orang yang mengirimkan CV ke saya. Nah, ada beberapa yang harus kalian perhatikan ketika kalian mengirimkan CV kalian melalui email. Yang pertama adalah begini interface atau beginilah tampilan yang akan dilihat oleh HRD ketika mereka membaca email yang kalian kirimkan. Mereka akan bisa lihat nama kalian di sini, mereka akan bisa lihat judul email kalian. Ya, maka poin yang penting adalah pastikan ketika kalian kirim CV, namanya nama yang betul, emailnya email yang betul, email yang profesional. Jadi jangan sampai ketulis di sini nama kalian yang unyu-unyu gitu ya. Misalnya kecuali kalau misalnya cantik kue gitu ya, atau apa gitu ya. Maulana Bocah Perkasa misalnya gitu ya, jangan gitu ya. Kalau misalnya namanya yang aneh-aneh tuh usahakan kalau kalian untuk melamar gunakanlah nama kalian yang sebenarnya ya. Jadi jangan sampai kalian salah kelihatan nggak profesional ya. Karena itu pasti kelihatan pada saat HRD baca email kalian. Yang kedua adalah pastikan subjek email kalian itu terisi. Ya, subjek email kalian harus diisi dengan format yang umum adalah nama posisi yang kalian lamar underscore nama underscore domisili. Itu kalau mau yang lengkap. Biasanya biasanya posisi sama nama aja cukup. Ya, tapi kalau mau lengkap posisi yang mau kalian lamar, contoh di sini saya lagi buka account eksekutif ya, lalu nama ya, lalu ada lagi posisi domisili ya. Tapi itu kalau lengkap. Tapi kalau kalian mau posisi dan nama itu juga sudah cukup sebetulnya. Nah, berikutnya apa yang kalian perlu perhatikan lagi ya. Nah, HRD itu ketika membaca CV kalian, mereka akan melakukan screening dan mereka akan menggrouping ya. Karena saya buka cuma satu posisi di sini, maka saya akan masukin ke satu folder, saya sebut namanya deep screening ya. Di sini sekalian kalau perhatikan, di sini ada saya tulis no response. Tahu nggak? Ini kenapa saya tandai begini? Berarti saya pernah menghubungi orang ini dan orang ini tidak merespon panggilan saya. Nah, suatu saat tiba-tiba bisa aja dia membalas pesan saya gitu ya, atau misalnya tiba-tiba dia apply lagi ke saya untuk posisi yang berbeda atau untuk posisi yang sama, saya bisa tahu oh si Anu pernah ngelamar ke saya. Kalau saya tipikal HRD yang baperan. Kalau saya misalnya pernah manggil orang untuk interview lalu orang itu tidak mau datang, maka saya tidak akan pernah panggil dia lagi. Saya baperan. Jadi ada HRD yang seperti saya, ada HRD yang fine-fine aja ya. Nah, jadi tergantung HR-nya. Kalau kalian ketemu HR yang baik, ya kalian mungkin beruntung gitu ya. Udah dipanggil, nggak datang, terus masih dipanggil lagi. Nah, cuma kalau kalian ketemu saya, so sorry. Kalau kalian lewatin satu kesempatan, ya udah, kalian akan melewatkan itu selamanya. Ya, nah, gimana contohnya CV yang benar? Ini yang sudah saya screening ya. Contoh misalnya saya buka ya. Nah, di sini ada badan email, body emailnya ya. Nah, body email ini harus diisi. Kalian boleh isi dengan apapun sebetulnya. Dengan seperti ini atau dengan kalimat sapaan gitu ya. Yang penting harus diisi. Ya. Nah, yang berikutnya adalah pastikan ukuran file kalian itu tidak melampirkan terlalu banyak file. Saran saya ketika kalian mengirimkan lamaran melalui email, lampirkan hanya satu file saja. Ya, satu file saja. Nah, ada yang salah sih sebenarnya dari CV ini ya. Apa yang kurang tepat adalah nama CV-nya. Perhatikan teman-teman, nama filenya. Jadi kalau teman-teman mau kirim lamaran lewat email, pastikan nama filenya adalah mirip dengan tadi yang di subjek ya. Nama posisi,
underscore nama kalian underscore domisili. Jadi jangan seperti ini nih, last update CV 2021 ya. Kenapa? Karena ketika saya download, maka yang akan tersimpan nama filenya adalah last update, bukan namanya Bahtiar. Paham nggak? Ini kebetulan saya buka loker, memang lokernya ini sangat spesifik dan yang melamar tidak begitu banyak. Tapi kalau kebetulan saya buka lokernya itu yang sangat diminati, misalnya kayak admin, manajemen trainee, itu yang ngelamar bisa ribuan ya. Dan kalau yang melamar ribuan dan tiba-tiba saya download CV-nya Bahtiar lalu namanya adalah last update, saya nggak tahu ini Bahtiar atau siapa gitu ya, maka bisa aja ada potensi CV-nya nggak jadi dibaca ya. Ini saya nggak ngerti ini siapa, udah nanti aja deh yang ada namanya aja ya. Nah, jadi pastiin file CV-nya jangan sampai salah ya. Nama, posisi, underscore nama, underscore domisili. Nah, lalu perhatikan di sini lagi kalau kalian lihat ada angka kecil di sini 355 KB. Apa maksudnya? Biasakan mengirim CV itu ukuran maksimalnya 2 MB. Jadi kalau bisa di bawah 2. Ya, kalau kalian bikin CV, perhatikan sekali. Kalau kalian mau kirim lamaran lewat email, perhatikan sekali ukuran file CV kalian. Pastikan ukurannya di bawah 2 MB atau di bawah dari yang disyaratkan. Jadi ada lowongan kerja yang dengan jelas mensyaratkan ya, ukuran maksimal file 500 KB. Nah, itu tergantung tuh. Kalau dia jelas-jelas mensyaratkan, maka sebisa mungkin CV kalian ukurannya di bawah yang disyaratkan. Tapi kalau tidak ada syarat apapun, maka saya menyarankan usahakan ukuran file CV kalian itu di bawah 2 MB. Ya, 2 MB. Supaya apa? Supaya bisa lebih masuk ke semua email recruiter. Karena ada recruiter yang memang memberikan limit maksimal untuk email yang bisa mereka terima, sehingga kalau ada yang kirim email ukuran filenya lebih besar dari limit tersebut, secara otomatis terblokir. Ya, nah jadi perhatikan sekali ukuran file CV kalian, jangan sampai melebihi yang sudah ditetapkan oleh rekruternya. Nah, next. Kita maju lagi ke interview ya. Nah, interview itu ya adalah kalau bahasa saya, interview itu adalah sebuah proses tanya jawab settingan. Ya. Saya menyebutnya seperti itu. Proses tanya jawab settingan. Kenapa proses tanya jawab settingan? Karena HRD sebelum melakukan proses interview itu mempersiapkan dulu pertanyaan-pertanyaan apa saja yang ingin diajukan. Jadi dia menyeting pertanyaannya. Nah, masalah yang sering terjadi adalah kalau HRD setting pertanyaan, ya, job seeker kadang tidak men-setting jawaban. Ya, kenapa bisa begitu? Karena nggak tahu apa yang mau dijawab gitu ya. Kadang bilangnya begini, kan kita nggak tahu coach apa yang mau ditanya gitu ya. Padahal bisa browsing di Google gitu ya. Pertanyaan interview yang sering muncul gitu ya, itu akan keluar begitu banyak pertanyaan interview yang sering ditanyain. Kan udah tahu berarti HRD bakal nanya apa aja. Tinggal kita sebagai pencari kerja atau sebagai pelamar mempersiapkan mau jawab apa dari setiap pertanyaan yang mungkin akan diajukan. Ya. Jadi settinglah jawaban kalian seperti layaknya HRD men-setting pertanyaannya. Kenapa bisa dibilang men-setting? Karena sebelum interview itu teman-teman, HRD itu akan bawa berkas yang isinya itu satu kertas atau beberapa lembar itu isinya adalah daftar pertanyaan. Jadi dia udah tahu mau nanya kalian itu apa. Saya akan tanya ini, habis itu saya akan tanya itu, habis itu saya akan tanya ini gitu ya. Nah, lalu kalian yang tidak mempersiapkan diri dengan baik akhirnya gelagapan gitu ya, pusing sendiri. Nah, makanya penting untuk kalian mempersiapkan jawaban, setting jawaban kalian juga ya, supaya kalian lebih terlihat siap. Nah, apa yang perlu diperhatikan dalam interview? Nah, interview itu punya 3 fase, guys. Ya, kalau saya membaginya jadi 3 fase. Yang pertama adalah sebelum dimulai, yang kedua adalah saat dia berlangsung, yang ketiga saat akan selesai. Ya, ini kalian harus konsisten di 3 fase ini. Harus menunjukkan performa yang bagus. Sebelum interview itu maksudnya gimana? Ada interview offline lagi ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah etika bagaimana kalian memasuki ruangan. Nah, kalau interviewnya online, maka etika seperti apa ketika kalian join dalam meeting room. Ya, misalnya diundang Zoom gitu ya. Nah, bagaimana
bagaimana kalian ketika masuk ke ruangan Zoom itu? Apakah kalian sudah prepare, sudah siap, atau misalnya pas Zoom-nya hidup kalian lagi makan mie gitu ya. Jangan sampai gitu ya. Jadi pastiin kalian masuk ke ruangan interview baik itu offline ataupun masuk ke room dalam interview online itu dengan kondisi yang sudah sangat siap. Ya. Nah, berikutnya lagi apa? Pembuka pertemuan. Pembuka pertemuan ini apa? Pastikan kalian sebelum interview dimulai selalu biasakan memperkenalkan diri. Ya, jadi misalnya kalian nih nanti ada interview offline, ketemu sama HRD. Kalau sekarang kan nggak salaman ya, misalnya pakai gestur tinju gitu ya. Ya, atau misalnya kalau yang cewek boleh begini gitu ya. Selamat pagi Pak, nama saya Nurul gitu misalnya gitu ya. Jadi kasih tahu nama kamu, tambahkan senyum. Ya. Jadi jangan masuk ke ruangan itu kaku, mukanya takut gitu ya, ketakutan, mau ditanyain gitu ya, udah kayak mau ujian kan, udah kayak mau sidang. Karena interview itu HRD cuma pengen tahu seperti apa kita tuh bisa nggak sih kita tuh sesuai nggak sih dengan kriteria yang mereka cari. Jadi lebih mirip seperti ngobrol-ngobrol gitu ya, dibanding dengan seperti sebuah ujian ya. Nah jadi pastiin kalian rileks dan juga tetap bisa senyum ketika kalian di ruang interview. Bukalah pertemuan itu sebaik mungkin. Jadi first impression dalam interview itu penting banget ya. Dari pakaian, dari tampilan secara fisik, baik itu wajah, kalian rambut dan segala macam itu perhatikan loh teman-teman. Saya punya teman recruiter gitu ya di sebuah perusahaan retail, dia itu ketika mau interview orang punya satu list ya, ada daftar, bukan daftar pertanyaan loh, tapi daftar mengenai penampilan. Jadi itu ada gambar ya, rambutnya itu cowok rambutnya disisir atau tidak, ya. Ada bekas tindik atau enggak, mukanya berjerawat atau bersih. Serius ini, ya, saya serius. Jadi bajunya itu disetrika atau enggak, ya. Terus bajunya dimasukin atau dikeluarin. Tangannya dilipet atau enggak. Serius, ini ada perusahaan yang sampai sedetail itu menilai penampilan. Jadi ketika kalian interview, baik itu offline ataupun online, pastiin kalian itu sudah dalam kondisi yang benar-benar siap. Baik itu secara mental dan juga secara penampilan kalian ya. Jadi perhatikan banget karena first impression itu penting dalam interview. Ya. Yang berikutnya adalah sikap duduk. Jadi kalau dalam interview online sih enak ya, kita bisa ngakalin kayak gini kan, yang kelihatan cuma separuh nih kayak saya contohnya ya. Kalau interview online ya tipsnya seperti yang saya lakukan sekarang ya, kalian bisa menghadap ke kamera ya, kalian ada di tengah-tengah dimensinya dan pastiin background yang ada di belakang kalian itu background yang representatif ya. Dan yang representatif maksudnya gimana? Yang nggak malu-maluin lah. Itu contoh misalnya jangan sampai background kalian itu isinya jemuran ya, atau dapur gitu ya. Atau ya misalnya anak-anak tetangga lagi pada main di belakang gitu ya, jangan gitu ya, pastiin yang representatif. Kalau bingung yang netral aja, tembok putih atau apa gitu ya. Cari spot yang netral untuk kalian interview online khususnya. Nah kalau interview offline ya sama aja sebetulnya ya. Kalau interview offline kan kalian yang datang ke kantor, pastiin kalian duduk dengan tegap, rileks saja, sandarkan bahu kalian ke kursi, tapi jangan terlalu gini ya. Lurus aja gitu ya, tegap, menghadap ke depan dan sambil melihat HRD atau rekruternya. Begitu ya. Nah, itu sebelum interview kalau kalian lolos dengan baik, first impression kalian bagus, PR berikutnya adalah yang terjadi selama interviewnya berlangsung, ya. Nah, ini yang berperan apa? Yang berperan adalah bagaimana cara kalian menjawab, bagaimana cara kalian apakah kalian menunjukkan antusiasme yang tinggi atau tidak untuk melamar pekerjaan itu? Apakah kalian memahami ya pekerjaan itu, perusahaan itu dengan baik ya. Terus apakah kalian bisa untuk tidak menunjukkan gestur-gestur yang mencurigakan? Gestur yang mencurigakan tuh gimana, guys? Mencurigakan, meragukan tuh gimana? Contohnya gini, kalian misalnya ditanya, "Coba sebutkan apa kelebihan kamu?" Aduh, apa Pak ya? Bentar Pak, saya bingung Pak kalau ditanya kelebihan. Ada garu-garu kepala. Ya, atau kalau perempuan biasanya yang sering ya kalau misalnya saya interview cewek yang pakai hijab tuh sukanya kalau sebelum jawab kalau lagi gugup tuh benerin hijab ya. Terus nanti benerin lagi gitu berkali-kali gitu padahal udah bener nggak kenapa-napa hijabnya cuma karena grogi jadi berkali-kali gitu ya. Atau kadang-kadang ini lipatan hijabnya
ya Pak, gitu. Terus lipat lagi gitu ya. Padahal nggak kenapa-napa gitu, tidak bermata-mata karena grogi gitu ya. Nah, jadi gestur-gestur seperti itu tuh diperhatikan oleh HRD. Kan kalian sedang jawab nih, HRD itu nonton aja gitu apa yang kalian lakukan gitu ya. Jadi kadang kita lucu gitu ya. Ketika kalian menunjukkan gestur-gestur yang meragukan gitu ya. Garuk-garuk kepala, lihat kanan kiri, bingung, cengok gitu ya, bingung gitu, bengong gitu ya. Nah, itu hindari. Sebisa mungkin fokus menjawab ya, fokus menjawab. Berpikir tuh boleh dalam interview. Berpikir tuh maksudnya gimana? Misalnya kalian bingung dengan satu pertanyaan. Sebentar Pak ya, saya coba pikirkan dulu jawabannya. It's okay, ambil jeda waktu. Itu jauh lebih kelihatan elegan ketimbang kalian garuk-garuk kepala, gitu ya. Atau apa ya? Daripada kalian bengong gitu ya. Jauh lebih baik, bentar Pak ya, saya pikirkan sebentar boleh Pak? Nah, itu lebih baik ya. Nah, berikutnya adalah sesuaikan intonasi dengan kalimat yang kalian pilih. Jadi jangan sampai antara kalimat dengan intonasi itu nggak nyambung gitu ya. Contoh misalnya, apa yang kalian apa prestasi kamu selama kamu kuliah? Ya Pak, saya pernah dapat beasiswa selama saya kuliah tuh, saya jujur aja saya nggak pernah pakai biaya sendiri Pak. Saya selalu dapat beasiswa. Datar aja gitu, nggak ada apa-apanya gitu. Tidak mencerminkan bahwa itu sebuah prestasi buat kamu gitu loh. Jadi kalau memang itu prestasi ya tunjukin itu sebagai sebuah prestasi. Contoh, apa prestasi kamu selama kuliah? Salah satu yang bisa saya banggakan Pak adalah selama saya kuliah, jujur saya tidak pernah mengeluarkan biaya sepeser pun karena saya selalu lolos dalam program beasiswa. Jadi saya selama kuliah itu biaya kuliah saya dibayari Pak. Wah, sambil senyum, sambil penuh semangat gitu kalian ceritanya. Jadi jangan sampai cerita sesuatu tuh nggak apa ya, korelasinya nggak positif gitu dengan apa yang kalian ceritakan ya. Jadi intonasinya harus sama ya, pastiin. Jadi setelah kalian menyiapkan jawaban, ya kan tadi kan di awal kan kita harus prepare ya tentang jawaban kita dalam interview. Kalian harus belajar menyesuaikan kalimat tersebut dengan cara kalian menyampaikannya. Itu harus dilatih ya. Jadi jangan puas dengan oh kayaknya saya dapat bocoran nih ya kan dari internet katanya kalau jawab pertanyaan ini harus begini. Yang ditulis kalimatnya doang tapi tidak dilatih bagaimana mengucapkannya. Nanti pada saat interview jadiannya kayak tadi ya. Jadi antara yang diomongin dengan emosinya nggak nyambung gitu ya. Nah itu juga mempengaruhi teman-teman. Kenapa? Karena HRD jadi ini beneran dia dapat beasiswa nggak sih gitu ya? Beneran kamu punya prestasi itu nggak sih? HRD-nya jadi ragu ya. Pastiin kalian sesuaikan kalimat dengan cara menyampaikannya. Oke. Nah di situ ada poin pertama jujur bukan polos ini guys. Ini penting sekali. Interview itu wajib jujur tapi tidak polos. Polos itu maksudnya gimana? Ketika misalnya nih ya, kalian ditanya oleh rekruter, kalian kan mungkin sebagian besar di sini fresh grade ya, mungkin HRD nggak akan tanya tentang pengalaman kerja, tapi mungkin HRD bisa bertanya begini, coba ceritain pengalaman yang paling menyakitkan dalam kehidupan kalian. Berat ya pertanyaannya kan? Yang paling susah ya, pengalaman gagal deh apapun gitu, yang menurut kalian paling menyakitkan hati kalian deh. Ini kan kayak kesannya kita disuruh curhat, benar nggak sih? Ya. Nah, kalau yang terpancing dengan pertanyaan ini, maka jawabannya biasanya akan begini. Contoh, saya kasih cerita saya aja ya. Buat saya pribadi, saya punya cerita menyedihkan waktu saya kuliah gitu ya. Saya akan menggunakan ala yang tidak tepat dulu ya. Yang tidak tepat begini, teman-teman. Iya Pak, pernah sih Pak, saya gagal. Dulu tuh, jujur aja nih Pak, saya itu sebenarnya kalau di kampus paling lemah sama pelajaran kalkulus Pak. Waduh itu Pak, kalkulus itu nilai saya Pak. Saya 3 kali ujian kalkulus nilai saya D terus Pak. Kagak pernah dapet di atas D. Jadi yang ujian pertama tuh Pak, saya dapet D. Terus disuruh ujian ulang tuh Pak. Ada ujian remet gitu kan. Saya ambil tuh Pak, dapet D lagi Pak. Nah habis itu semester berikutnya Pak, saya ulang lagi tuh mata kuliah Pak. Dapet D juga Pak. Emang saya nggak tahu sih. Kayaknya emang saya nggak bakat sih di situ. Titik. Ada hikmahnya nggak? Nggak ada kan, saya lagi cerita doang kan, saya cuma bercerita tentang yang menurut saya peristiwa itu adalah peristiwa yang nggak enak buat saya gitu. Ya, saya sampai sekarang saya masih ingat tuh kejadian, saya paling malu dengan peristiwa itu sebetulnya. Nah, sekarang saya ganti kalimatnya ya. Saya akan menceritakan hal yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Gimana? Coba ceritain Ted, apa kegagalan terbesar yang kamu pernah alami deh saat kamu kuliah. Iya Pak, ada satu peristiwa di mana saya mungkin ini satu peristiwa yang memalukan buat saya. Adalah di mana ketika saya belajar mata kuliah kalkulus dan saya mendapatkan nilai D di 3 kali ujian.
mata kuliah yang sama. Jadi saat itu pertama kali saya ujian, nilai saya D, Pak. Lalu ada kesempatan untuk memperbaiki nilai tersebut, saya ujian lagi, nilai saya D. Lalu saya ambil di semester berikutnya, nilai saya D lagi, Pak. Saya berpikir setelah itu, Pak, apakah memang saya nggak bisa kalkulus? Tapi sambil saya berpikir, saya menemukan jawaban. Mungkin kalau misalnya memang saya nggak ahli atau saya memang nggak pinter di bidang hitung-hitungan matematika atau kalkulus, mungkin saya bisa belajar hal yang lain. Dan akhirnya pada momen itu, Pak, saya fokus pada apa yang jadi kemampuan saya. Jadi saya tahu betul bahwa saya itu punya kemampuan komunikasi. Saya waktu itu orangnya suka negosiasi, suka bicara di depan umum. Maka saya ambil mata-mata kuliah untuk mengganti nilai D tersebut dengan mata kuliah lain yang saya tahu saya kuasai. Jadi waktu itu saya ambil mata kuliah kewirausahaan, saya ambil mata kuliah sosiologi yang pada saat itu tuh tidak ada hubungannya sama sekali Pak sama jurusan saya. Tapi buat saya mata kuliah tersebut saya berhasil dapat nilai yang tinggi dan nilai D tadi bisa saya tutupi. Tahu bedanya antara yang pertama dan yang kedua? Ya, yang kedua itu saya bercerita masalah tapi saya kasih tahu apa yang saya ambil pelajaran dari situ dan apa yang saya lakukan setelah itu. Jadi ceritanya itu happy ending. Ya. Kalau yang tadi pertama itu ceritanya nggak happy ending, ceritanya gantung ya udah gitu aja gitu. Nah yang dibutuhkan oleh HRD adalah kalau kalian pernah mengalami kegagalan, bagaimana kalian keluar dari kegagalan tersebut? Kalau kalian pernah gagal, apa yang kalian lakukan? Solusi apa yang kalian lakukan? Kalau kalian ternyata tetap tidak berhasil, hikmah apa, pelajaran apa yang kalian ambil? Itu yang ingin HRD dengar, bukan cerita kalian gagal. HRD nggak peduli kalian tuh gagalnya kenapa. HRD nggak peduli kalian broken home atau kalian punya apa, misalnya punya masalah dengan keuangan, apa HRD nggak peduli. Yang dia pengen tahu adalah cara kalian keluar dari masalah itu seperti apa. Karena yang dibutuhkan oleh perusahaan, dibutuhkan oleh HRD adalah orang-orang yang bisa fokus pada solusi dan keluar dari masalahnya sendiri. Kalau kalian tidak bisa keluar dari masalah kalian sendiri, gimana kalian mau menghadapi masalah yang lebih besar lagi di perusahaan? Gitu poinnya ya. Jadi jujur dalam interview itu bukan polos, tapi kalian harus benar-benar menyesuaikan jawaban kalian dan menjawab dengan cara terbaik. Oke? Nah, berikutnya adalah ketika interviewnya selesai, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih sambil senyum ya. Walaupun seheboh apapun atau sesulit apapun beban yang kalian rasakan ketika HRD bertanya begitu banyak pertanyaan yang bikin pusing, tetap kalian harus say thank you dan tetap kalian harus senyum. Ya. Terima kasih Pak atas kesempatan hari ini. Saya sangat senang bisa interview dengan Bapak. Gitu ya. Lalu kalau misalnya mau bertanya mengenai kemungkinan follow up juga boleh. Boleh tahu nggak Pak, kira-kira saya akan dapat kabar mengenai hasil interview ini berapa lama? Ya, itu juga boleh kalian lakukan pada saat interviewnya selesai, ya. Nah, apa poin penting lagi mengenai interview? Interview itu adalah, kalau saya mengibaratkan juga interview itu sebagai sebuah proses rekrutmen sih, secara umum itu sebagai sebuah medan pertempuran. Heboh ya, medan pertempuran. Kalau kalian mau bertempur, otomatis kalian harus siap. Nah, apa yang harus kalian persiapkan? Yang pertama, kalian harus mengetahui mengenai diri kalian sendiri, ya. Apa maksudnya mengetahui diri sendiri, ya? Kalian harus tahu kelebihan kalian apa, skill yang kalian kuasai apa. Kalian juga harus tahu di sisi lainnya adalah apa yang kalian tidak begitu mahir di situ. Apa kelemahan kalian? Kalian juga harus tahu potensi apa yang bisa kalian tingkatkan lagi. Lalu faktor-faktor apa yang bisa menambah potensi kalian, mengembangkan diri kalian, atau juga yang menghambat potensi kalian. Cari tahu tentang diri kalian sendiri sejak awal sebelum kalian interview dengan perusahaan. Jadi jangan sampai ada kebingungan kayak gini, Bang, Coach, saya ditanya oleh HRD sebutin 5 kelemahan. Saya nyebut apa ya? Masa kan kita mau kerja ya, kan ditanya kok kelemahan kita sih gitu ya. Nah itu sebenarnya HRD pengen tahu, setahu apa kamu sama diri kamu sendiri. Ya. Karena kita itu kerja, kita tuh harus tahu limit kita di mana. Kita bisanya apa, kita nggak bisanya apa. Kita mesti tahu sendiri. Ya. Jadi kita nggak bisa menyerahkan itu kepada orang lain gitu ya. Coach, saya susah sih jawab kelemahan itu. Kalau saya jawab ke HRD kayak gini, saya mungkin tidak bisa Bu menilai kelemahan saya sendiri. Mungkin Ibu akan lebih tahu atau orang-orang lain yang sudah kenal saya lama lebih tahu kelemahan saya apa. Itu berarti kalian malas untuk introspeksi diri kan. Ya. Itu aja simpelnya. Males untuk melakukan introspeksi diri, evaluasi diri, mengetahui atau mencari tahu tentang diri sendiri. Padahal itu hal yang sangat penting ketika kalian nggak cuma bekerja sih.
apapun yang akan kalian lakukan dalam hidup kalian, kalian perlu tahu limit kalian sendiri. Apa yang kalian bisa, apa yang kalian nggak bisa. Gitu ya. Nah, next yang kalian perlu cari tahu juga adalah posisi pekerjaannya. Jadi, sejak awal, tentukanlah, ini mumpung kalian ada sebagian besar belum lulus kali ya, tentukanlah sejak awal posisi pekerjaan yang kalian inginkan. Kalian tuh mau kerja jadi apa sih? Kalau saya tanya begitu, udah punya jawabannya belum sih? Jangan-jangan masih bingung, saya pengen apa aja coach, yang penting dapat kerja gitu ya. Nah, ini yang sering bikin orang lama dapat kerjanya. Kalian perhatikan ini deh, aplikasi, let's say kembali lagi kita ke Gojek gitu ya. Apa yang diminta oleh Gojek pertama kali sebelum kalian bisa sebelum tukang ojeknya datang ke rumah? Apa yang dibutuhin pertama kali? Tentu yang pertama kali dibutuhin adalah posisi kita ya kan? Ya nggak sih? Posisi kita dulu di mana? Kalau location kita nggak aktif nggak bisa. Gojeknya nggak bakal mau. Location kita harus aktif dulu, baru ada titiknya kita kan. Nah setelah titiknya kita, ini yang kedua adalah titik yang kita tuju. Nah kalau saya menganalogikan itu dengan posisi kerja yang kita mau. Coba bayangin kalian masuk ke aplikasi Gojek, bisa nggak? Pilihan tujuannya ada 5. 5 pilihan gitu ya. Saya pengen ke Batu, ya kan? Saya pengen ke kota, pengen ke pasar gitu. Dengan satu tukang ojek yang sama. Nggak bisa ya, nggak bisa. Harus fokus pada satu. Semakin kalian fokus, semakin cepat kalian sampai. Nah itu kuncinya. Jadi sejak awal, nih yang banyak tidak diketahui orang adalah melamar itu, kalau mau cepat dapat kerja, fokus pada posisi pekerjaan yang kalian tahu kalian kuasai, dan kalian punya minat di sana. Harus ada dua-duanya ya. Tahu dan mau. Kalau tahu doang nggak mau, nanti sengsara pas kerja. Kalau mau doang nggak tahu, nggak akan bisa kalian keterima. Ya, contoh misalnya, saya tuh senang coach masak, pengen jadi koki, terus ngelamar nih ke restoran, HRD-nya nanya, bisa masak apa? Nggak bisa pak, baru mau belajar. Diterima nggak kira-kira jadi koki? Baru mau belajar masak gitu. Saya tuh senang banget coach, saya tuh tontonan saya tiap hari MasterChef. Ya, MasterChef Australia ya kan, MasterChef Indonesia. Saya kenal banget coach. Saya tahu banget tuh ada Chef Juna, ada Chef Renata, ya kan? Ada Chef Arnold ya. Coach, hobi Pak saya tuh masak. Saya pengen jadi koki. Bisa masak nggak? Nggak. Bisa keterima nggak jadi koki? Nggak bisa. Harus bisa, harus tahu dan harus mau ya. Kalau nggak mau, kalau tahu doang nggak mau gimana? Bisa nih misalnya, bisa masak tapi nggak suka. Yang ada apa? Tiap hari ngedumel mulu nanti. Ya, tiap hari ngoceh. Aduh, bosen. Gini lagi, ngoseng lagi gitu ya. Nah, itu ya. Jadi posisi kerja pastiin kalian pilih dari awal yang kalian tahu kalian bisa dan kalian punya minat di situ. Kalian mau kerja di sana. Oke? Nah, apa yang kalian perlu cari tahu tentang posisi ini supaya membantu kalian gitu ya. Pertama kalian cek aja job desk-nya. Oh, pekerjaan ini tuh kerjaannya bakal gini. Oh, pekerjaannya akan ini. Lalu skill yang dibutuhin ini. Oh, lalu gajinya kira-kira ini. Kalau kalian sudah tahu ini semua, kalian tinggal tanya ke diri sendiri. Nah, kalau udah tahu kerjaannya begini, saya butuh skill ini, bakal dibayar segini, kira-kira saya masih mau ambil nggak pekerjaan ini? Kalau mau ya terusin. Kalau kalian berpikir bahwa ternyata gajinya kecil ya, ya mau pindah coba yang lain ya silakan ya. Jadi cari tahu tentang deskripsi pekerjaannya, skill yang dibutuhin apa saja. Buat apa tahu skill yang dibutuhkan? Kalau kalian ada yang belum bisa, kalian belajar. Ya kan? Tapi kalau misalnya kalian sudah bisa semua, ya berarti bagus gitu. Ya. Dan harus cari tahu nilai gaji yang jadi standar untuk posisi itu juga. Kalian udah tentuin nih, misalnya saya mau jadi admin coach. Oh ya udah, tinggal googling aja. Gaji posisi admin di area Malang misalnya. Atau kalau gampangnya area Jawa Timur. Ya kan? Nanti akan ada tuh range-nya. Oh, biasanya rata-rata administrasi di Jawa Timur dibayar sekian juta. Nah, itu kalian bisa jadi patokan nilai gaji yang standar untuk posisi tersebut. Nah, ya berikutnya apalagi kalian perlu tahu gitu sebelum interview tentang perusahaannya. Jadi kalau kalian sudah melamar, dipanggil oleh perusahaan, kalian harus cari tahu nih tentang perusahaannya. Apa yang kalian perlu cek? Historinya. Paling gampang lihat biasanya ada menu about me gitu ya, tentang kami gitu ya di website perusahaan. Nah, itu kalian baca aja dia berdirinya kapan, cabangnya ada di mana, produknya apa saja, kalau dia punya pabriknya di mana,
Kalau dia punya berita-berita yang baru misalnya, oh dapat penghargaan, oh sales dia kemarin ini, oh ada produk baru. Kalian pelajari. Ya. Buat apa? Nanti ketika ditanya kalian bisa jawab. Ya. Emang ada pertanyaan apa coach terkait perusahaan? Kadang HRD nanya, apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini? Ya. Terus kita karena nggak riset bingung gitu ya. Apa ya Bu ya? Manufaktur bukan ya? Kalau kita nggak tahu teman-teman, udah pasti dicoret. Ya. Udah pasti dicoret. Kenapa? Karena ya itu menunjukkan bahwa kita nggak punya keinginan atau nggak punya rasa antusias sama sekali untuk kerja di sana. Karena salah satu poin yang bisa menunjukkan bahwa kita punya niat kerja di situ adalah kita kepo kan. Kalian punya pasangan di sini ya. Kalau kalian sebelum kalian jadi pasangan waktu itu mungkin jadi pacar kalian gitu ya. Apa yang kalian lakukan? Kepo kan? Pengen tahu dia ulang tahun kapan, bintangnya apa, makanan kesukaannya apa gitu. Itu nunjukin kalian punya ketertarikan. Lah kalau misalnya kalian nggak peduli sama apa yang dimiliki oleh perusahaan itulah, terus perusahaan ngapain ngerekrut kalian gitu aja. Ya, jadi cari tahu tentang perusahaan itu. Nah, yang keempat berikutnya adalah kalian harus tahu tentang nilai diri sendiri. Nah, nilai diri apa bedanya sama gaji, coach? Gitu ya. Beda nih. Kalau gaji tadi adalah berapa kalian dibayar, kalau nilai diri adalah berapa nilai kalian yang kalian anggap cukup untuk bisa bekerja. Ya, jadi misalnya nilai diri itu berdasarkan apa menghitungnya? Kalian bisa menghitung berdasarkan kebutuhan kalian setiap bulan. Jadi kalian bisa bayangin begini nih. Kalau misalnya saya akan bekerja di Surabaya misalnya. Oh, saya dapat panggilan nih coach di Surabaya. Nah, perusahaannya ini nih, kasihnya di sini. Nanti kalau saya kerja di Surabaya otomatis saya akan ngekos nih. Ada uang makan, ada uang transport, tergantung kan nanti kosannya jauh atau dekat dari kantor. Nah, itu kan akan mempengaruhi nanti berapa biaya transportnya. Nah, hitung tuh semua. Oh, saya nanti akan ngekos sekian. Saya makan tiap hari sekian. Saya akan transport bolak-balik kantor sekian. Nanti saya mau nabung, mau beli motor sekian. Oh, nanti ketahuan nih nilai diri saya itu berapa sih sebenarnya? Oh, menurut saya nilai cukup saya itu kalau misalnya saya mau kerja di sini adalah misalnya sekian juta. Nanti tinggal dibandingkan dengan nilai gaji yang jadi rata-rata. Biasanya nilai gaji rata-rata itu pasti lebih tinggi daripada nilai kebutuhan sendiri gitu ya. Nah, tinggal sekarang masalahnya berapa yang kita minta nantinya. Misalnya, kita sudah tulis nih, wah ternyata untuk hidup saya kerja di Surabaya, itu 1 bulan saya butuh uang 3.500.000. Hidup doang nih. Ya. Jadi buat makan, buat kosan, buat transport, buat jajan-jajan, pulsa, ya kan? Buat bayar cicilan motor, misalnya gitu ya. Nah, itu 3.500.000 sebulan. Lalu, kita periksa nih range gaji di Google kan. Ternyata untuk posisi itu misalnya dibayarnya tuh rata-rata 5 juta. Berarti kalau kita punya nilai diri kita 3.500.000, lalu nilai juta berapa tuh? Ada kelebihan 1.500.000 dong. Ya. Nah, ini kan kita bisa pakai untuk diri kita, itu kelebihan. Dengan tahu nilai diri ini akan lebih mudah ketika kita dinego oleh HRD pada saat nego gaji. Ya. Misal kita jangan minta sesuai ya. Jadi misalnya kita udah tahu nilai diri kita 3,5 nih. Kita minta HRD nanya, "Berapa gaji yang kamu mau?" 3.500.000. Ya, rugi bandar. Jadi kalau kita udah tahu nilai diri kita 3.500.000, mintalah di atas itu. Ya. Oh, minta berapa coach? Terserah mau minta 4 juta, mau minta 4.500.000, mau minta 5 juta. Ingat patokannya adalah standar nilai di posisi yang kalian mau lamar. Lihat aja. Gitu ya. Nah, next. Ini buat diri sendiri ya. Ini tadi ya angka kebutuhan ya. Nah, perhatikan dalam interview itu juga adalah penampilan kalian ya. Pastiin kalian jangan sampai nunjukin penampilan yang tidak maksimal ya. Berikutnya lagi adalah hindari curhat ya. Jadi, tadi kan coach waktu ditanya tentang apa? Pas ditanya tentang kegagalan yang pernah dialami itu bukannya curhat. Curhat itu kalau kalian cerita terus berhenti gitu ya. Berhenti di cerita doang gitu ya. Nah, sementara kalau misalnya kalian di interview itu kan tadi seperti saya bilang kalian harus muncul dengan solusi, dengan pelajaran apa yang kalian ambil. Nah, itu jadi bukan curhat gitu ya. Itu jadi kalian itu memberitahu ke HRD bahwa oh ini loh solusi dari saya. Oh ini loh yang sudah saya lakukan gitu ya. Nah, next-nya lagi dalam interview kalian harus berusaha untuk selalu positif ya. Baik itu dari bahasa, sikap, dan juga emosi yang kalian tunjukkan selama interview haruslah terlihat positif.
Jadi sekian aja mungkin penjelasan dari saya ya mengenai interview dan CV pada malam hari ini ya. Jadi silahkan buat moderator ya. Maaf kalau kelewatan waktunya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kepada Kak Teddy yang telah memaparkan materinya yang sangat menarik dan sangat luar biasa, dan pastinya menambah wawasan nih bagi kita semua. Oke, selanjutnya akan masuk ke sesi tanya-jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, boleh aja langsung tulis di kolom chat dengan format nama underscore izin bertanya. Bagi yang terkendala jaringan, boleh tulis nama underscore izin bertanya underscore pertanyaan. Oke, teman-teman dipersilakan untuk bertanya langsung nih ke pemateri pada malam hari ini. Silakan dipersilakan untuk menuliskan namanya di kolom chat. Oke, gimana nih teman-teman? Ada yang mau ditanyain nggak nih? Seputar materi hari ini nih. Mumpung langsung ada pemateri yang hebat nih. Jadi biar langsung ditanya. Oke, udah ada yang menulis nih Kak namanya. Kepada Rahmat Nurhoiri dipersilakan untuk on mic. Oke, halo Ari. Boleh langsung on mic aja. Mohon maaf sebelumnya tadi saya ingin on mic tapi sepertinya dari host sendiri dimatikan. Sebelumnya terima kasih moderator telah memberikan kesempatan saya untuk menyampaikan pertanyaan saya. Dan sebelumnya saya ingin apresiasi sekali kepada Coach Teddy atas penyampaiannya sangat komprehensif sekali dan sangat diberikan contoh-contohnya bagi kita mahasiswa itu bisa menerima ilmunya dari Coach Teddy. Nah sebelumnya aku ingin bertanya nih Coach. Tadi Coach dalam memberikan contoh dalam menjawab interview dari HRD ataupun dari HRD kepada pelamar itu seharusnya confidence akan dirinya sendiri. Tapi bagaimana jika pelamar tersebut itu overconfidence, Coach? Itu bagaimana tuh, Coach? Pendapat dari Coach. Beda, overconfidence dengan confidence itu kan bedanya jauh ya. Over itu begini, kalau misalnya kamu melebih-lebihkan, ya itu over. Jadi misalnya, iya Bu, saya itu dulu ketua, dan saya itu kalau misalnya selama di kampus, saya ikut beberapa organisasi dan saya ketua semua. Paham nggak? Beda kan? Kan tadi kalau saya bercerita confidence begini, pengalaman saya di organisasi ada beberapa Bu yang pernah saya ikuti selama saya kuliah. Yang pertama adalah saya pernah di organisasi Universitas Brawijaya. Nah, di sini saya berperan sebagai ketua departemen ini. Di situ saya mengerjakan ini. Dan prestasi yang pernah saya dapatkan selama saya berorganisasi di situ adalah ini. Bercerita. Saya sedang cerita. Saya nggak sombongin tentang saya ketua terus-terusan gitu. Ya, saya hanya menceritakan apa yang saya lakukan dan saya menceritakan itu dengan sebuah kebanggaan, dengan sebuah rasa percaya diri. Gitu ya. Beda. Kalau over itu tadi, kita merasa bahwa kita yang lebih baik daripada orang lain, itu kan over. Ya. Baik, sebelumnya moderator Gimana, apakah diizinkan untuk menyampaikan satu pertanyaan lagi? Boleh, silakan Ari. Terima kasih Coach Teddy. Sebelumnya nih Coach Teddy, tadi Coach Teddy sempat ngasih tahu ya, kalau misalkan dalam CV kita itu lebih baik kita ngasih tahu job desk dari jabatan kita, terus juga prestasi dari apa yang kita kerjakan ya kan Coach ya. Ya, kalau ada. Iya kalau ada. Kalau misalkan seadanya prestasi itu memenuhi gitu Coach, bagaimana kita sebenarnya tuh ngerangkum secara efektif gitu tulisan-tulisan prestasi atau job desk tersebut di dalam CV yang akan kita sampaikan kepada HRD Coach. Menyampaikan prestasinya ya. Mungkin saya akan kasih contoh kalian satu CV yang menurut saya cukup bagus ya. Dari yang masuk yang pernah saya terima dari lowongan yang sedang saya buka ya. Ini kalian bisa lihat kan? Ini ada nggak ya? Sorry, ini kayaknya nggak ada. Saya coba cari dulu. Oh, ini dari si Stephanie. Nah,
Ini contoh cara dia melampirkan sebuah prestasi, ya. Awards. Ya, seperti ini sebenarnya cukup. Ya, bisa sebuah prestasi yang tidak mesti misalnya terkait dengan apa? Dengan sebuah organisasi, ya, tapi sebuah prestasi yang di luar organisasi kalian juga nggak apa-apa. Contoh kalau si Stephanie ini dia the best graduate of non-academic achievement, ya, most outstanding student FEB Pancasila University, ya, Harvard World Model United Nation 2021 Tokyo Jepang. Ya, ini kayak gini-gini ya. Ini bisa jadi contoh buat kalian. Jadi award atau prestasi itu kalau misalnya contohnya ya, apa yang termasuk prestasi itu bisa misalnya beasiswa. Itu masuk prestasi. Karena kalian kan berkompetisi sebetulnya dengan orang lain yang juga memperebutkan kuota beasiswa yang sama gitu kan. Kan tidak semua orang diterima ke beasiswa itu kan. Nah, jadi itu prestasi juga contoh misalnya. Kalau kalian ngambil beasiswa itu kalian bisa masukin ke CV. Ya, scholarship dari mana gitu ya, itu bisa. Nah, kalau prestasi yang melekat dengan organisasi seperti tadi, itu bisa juga. Seperti yang saya contohkan, misalnya kalian ini menyelenggarakan bakti sosial, misalnya gitu ya. Kalian departemen humas di salah satu organisasi, lalu kalian menyelenggarakan sebuah bakti sosial. Kalian melakukan fundraising misalnya. Nah, di kalimat di CV, misalnya kalian bisa bilang menulis di CV begini, berhasil mengumpulkan 1 miliar rupiah untuk penggalangan dana penanganan banjir di kota apa. Contoh, itu kan sebuah prestasi, pencapaian, mencapai sebuah nominal tertentu untuk sebuah event atau sebuah penggalangan dana. Contoh ya, jadi itu cara menuliskannya kalau itu melekat dengan sebuah kegiatan. Ya, tapi kalau misalnya itu sebuah prestasi kayak kalian mengikuti kompetisi, misalnya kayak karya tulis ilmiah, ya PKM contohnya, ya atau beasiswa itu juga bisa kalian masukin sebagai award yang terpisah dari organisasi atau prestasi itu, ya benar ya, prestasi yang melekat dengan prestasi yang tidak melekat dengan organisasi, sorry, gitu. Gimana kira-kira Ari? Cukup jelas nggak? Cukup jelas sekali, Coach Teddy. Terima kasih atas kesempatannya, Coach Teddy, atas jawaban yang sangat komplit sekali. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih Ari dan terima kasih Kak Teddy. Selanjutnya aku mau bacain pertanyaan yang masuk nih Kak di kolom chat. Dari Joko Susilo, izin bertanya. Kan tadi saat menjelaskan organisasi harus detail. Nah, kalau organisasi magang kerjanya itu 2 atau lebih juga dituliskan detail Kak, nanti jadinya 2 halaman, itu bagaimana ya Kak? Boleh langsung dijawab Kak? Ya, CV itu kan banyak yang bilang bahwa CV itu sebaiknya cuma 1 halaman, apalagi fresh grade, gitu ya. Tahu nggak, itu tuh sebenarnya ada note-nya, belum selesai. CV itu lebih baik 1 halaman kalau informasi yang ada di dalamnya itu nggak ada gunanya. Maksudnya nggak ada gunanya gimana? Nggak penting kita memberikan informasi di CV yang HRD itu tidak butuh informasi tersebut. Misal, CV panjang-panjangin dengan menuliskan pendidikan bukan pendidikan terakhir. Contoh misalnya TK. TK kalian di mana? Pertanyaan saya, HRD butuh tahu nggak informasi itu? Kalian TK Dharma Wanita, HRD perlu nggak sih informasi itu? Atau kalian SD negeri 1 gitu. Buat apa HRD informasi kalian SD di mana? Nah, jadi kalau yang mau lulus atau yang sekarang baru lulus lalu punya CV, di CV-nya masih ada informasi TK, SD, SMP. Kalau kalian S1 atau D3 masih ada SMA, itu namanya informasi yang tidak penting. Nah, kalau informasi-informasi seperti ini masuk ke dalam CV, lalu CV kalian jadi kelihatan panjang sekali, cantumin prestasi. Wah ya, prestasinya banyak, Coach. Juara 1 lomba makan kerupuk, 17 Agustus 2020. Juara 1 lomba azan di kecamatan apa gitu. Pertanyaan saya, buat apa HRD tahu itu? Nah, kalau yang begini-begini masuk ke CV dan CV kalian jadi panjang, lebih baik tidak usah dan bikin aja CV kalian jadi 1 lembar. Tapi kalau informasi itu penting, contoh job desk detail mengenai aktivitas kalian di magang, job desk detail tentang aktivitas kalian di organisasi. Tidak perlu ceritain kayak bikin cerita atau novel ya. Makanya tadi saya bilang bikin dalam bentuk bullet point, misalnya 3 atau 5 poin aja. Saya kasih contoh lagi ini ya. Kalian bisa belajar dari best practice aja.
Oke. Mana dia? Oke. Saya kasih contoh punya, saya suka satu CV tadi pada ya. There you go. Oh no. Bukan. Nah, nih ya. Nih contoh menulis CV job desk dengan bullet point. Begini nih, ya. Internship screening team. Screening candidate applicants, ensure document requirements, check whether the documents meet the requirement or not. Nah, ini contoh menulis job desk yang keren. Brief, singkat, ya, tidak perlu banyak-banyak, tapi saya tahu apa yang dia kerjain pada saat dia magang. Oh, dia magang di sini ngerjainnya ini. Oh, dia magang di sini kerjain ini. Oh, dia freelance ngerjainnya ini. Ya. Oh, ini waktu dia di organisasi ngerjainnya ini. Bisa lihat ya tadi sekilas ya. Bullet point dan brief aja kalimatnya singkat-singkat. Nah, buat apa HRD tahu job desk itu? Tadi, kalau kebetulan pekerjaan itu dilakukan juga di pekerjaan yang nanti saya mau kasih ke dia. Contoh misalnya, account eksekutif saya, ya, yang saya cari adalah account eksekutif yang nantinya akan menawarkan proposal ke perusahaan-perusahaan atau HRD-HRD. Kalau misalnya saya tahu kamu pernah bikin event dan kalian pernah masuk ke kalian pernah bikin proposal untuk sponsorship dan kalian datang ke perusahaan-perusahaan untuk nawarin sponsorship event kalian, itu kan mirip dengan apa yang sedang saya cari sekarang. Cuman posisinya beda. Yang kalian waktu di kampus mungkin nawarinnya ke orang marketing atau ke orang sales, karena kalian butuh entah itu barangnya untuk ditukar dengan logo atau apapun, tapi nanti ketika kerja di saya, kalian akan nawarin project ke recruiter. Tapi sama-sama bawa proposal. Activity-nya sama nggak? Sama. Yang beda apa? Ya cuma ketemu siapanya yang beda. Nah, sekarang saya tahu dari mana kalian pernah melakukan itu, kalau di CV kalian tidak ditulis bahwa kalian pernah ngerjain kayak gitu. Paham nggak? Itu kenapa detail dalam job desk itu penting. Justru itu jadi nilai tambah buat kalian. Mau CV kalian jadi 2 halaman, it's okay. Ya, selama infonya penting. Tapi kalau infonya yang nggak penting, kayak tadi SD-nya di mana, TK-nya di mana, juara lomba azan dimasukin di situ, gitu ya. Organisasi, Karang Taruna, gitu ya. Di rumah gitu ya. Yang nggak perlu. Jadi panitia acara sunatan tetangga. Ngapain gitu ya. Jadi kalau itu dimasukin ke CV sehingga CV kalian jadi panjang, mending nggak usah. Gitu loh maksudnya. Jadi itu belum selesai kalimatnya ya. Jadi ya buat yang nanya, kenapa CV itu nggak boleh lebih dari 1 halaman? Sebenarnya bukan nggak boleh. Karena kebanyakan dulu jujur aja dulu ya, tahun di bawah 2020 lah. Masih 2010-an deh. Dulu saya tuh udah di recruiter ini di bidang coaching ini udah 8 tahun lebih, 9 tahun jalan. Nah, dulu 2-3 tahun ke belakang ya. Jadi berarti sekitar 2000 mungkin 2018, 2017 ke belakang. Itu isi CV itu nggak seperti sekarang. Ya. Saya dulu yang secara pribadi mempromosikan mengenai detail CV seperti itu. Sehingga akhirnya banyak orang yang sudah mulai tidak nulis lagi tuh SD-nya di mana, TK-nya di mana. Kalau dulu tuh TK, SD, SMP, ya, SMA, ya, semua, woi gitu. Informasi HRD nggak butuh sama sekali bu itu. Ya, kira-kira begitu, Nurul. Baik, terima kasih Kak Teddy. Apakah kepada Joko, apakah sudah terjawab? Mungkin kalau sudah terjawab boleh ditulis di kolom chat. Oke, gimana Joko? Apakah sudah terjawab? Oke, kalau misalkan nggak ada respon, langsung ke pertanyaan berikutnya aja ya Kak. Ada yang masuk pertanyaan dari... Boleh. Oke, makasih Joko atas responnya. Dari Yusminia, pertanyaannya ketika kita interview itu penting atau tidak untuk menatap mata HRD? Karena terkadang ada matanya, lalu bagaimana Kak solusinya? Ya,
kadang ada orang yang sulit ya untuk menatap mata secara langsung. Ya, nah triknya gimana? Triknya adalah kalau kalian ngelihat HRD, kalian lihat di jidatnya di sini nih. Kalau yang takut ya, yang takut untuk menatap mata secara langsung, kalian lihatnya ke sini, ke tengah. Itu nanti sama aja dengan seolah-olah HRD itu lihat kalian lagi ngelihat mereka. Jadi itu triknya. Jadi apakah harus selalu melihat? Tidak selalu. Kalau pertanyaannya selalu, tidak selalu. Kalian boleh aja nggak ngelihat pada saat kalian berpikir. Contoh misalnya, bentar ya Pak, saya coba mikir bentar Pak. Atau bentar ya Pak, saya coba ingat-ingat. Kalian boleh lihat kanan kiri gitu ya. Tapi pada saat menjawab, nih perhatikan. Pada saat menjawab, usahakan melihat. Tapi kalau kalian nggak berani natap mata, tatapnya di sini. Nih, tengah-tengah nih. Ya, gitu. Itu Nurul. Baik, terima kasih Kak Teddy. Yusminia, apakah sudah terjawab? Boleh on mic. Atau nggak bisa juga jawab aja di kolom chat. Apakah sudah terjawab? Oke. Mungkin langsung ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Dari Laila, izin bertanya, jika kita mematok nilai diri yang terlalu melebihi standar, jika kebetulan tidak mengetahui standar gaji di posisi tersebut saat negosiasi gaji, apakah kemungkinan besar kita akan langsung didiskualifikasi? Begitu Kak, boleh langsung dijawab. Iya, kalau misalnya kita terlalu tinggi meminta, ya kalau kita mintanya memang over, terlalu tinggi, maka HRD-nya akan mundur. Ya, karena gini teman-teman, misal ya, saya kasih kasus saja. Contoh misalnya saya punya standar gaji itu 4.500.000 misal. Jadi standar gaji di perusahaan saya untuk posisi yang sedang dibuka saat ini, contoh misalnya 4.500.000. Lalu tiba-tiba ada orang datang, baru lulus, pas saya tanya, berapa gaji yang kamu minta? Saya minta gaji 6 juta Pak. Coba perhatikan ya, 6 juta ke 4.500.000 itu selisihnya kan banyak ya. 1.500.000-an tuh selisihnya. Maka saya sebagai rekruter, otak logis saya tuh mikirnya begini. Kalau saya tawar dia jadi 4.500.000, kayaknya itu akan jadi berat. Ya, berat itu buat siapa? Berat buat si yang melamar. Karena ketika orang punya angka yang dia sebutkan, dia punya ekspektasi. Misalnya dia ekspektasinya 6 juta, mungkin saya sebagai HRD berasumsi begini, mungkin dia sudah menghitung, memang buat dia nilai yang dia butuhkan segitu. Tapi kalau perusahaan saya nggak sanggup kasih segitu dan saya paksain, ya, sehingga dia harus mengurangi, ya, dia harus mengurangi nilai yang dia bisa terima, maka kan yang ada nanti dia kerja nggak nyaman. Ya, saya bisa aja nego, saya bilang begini, wah tapi di kita itu kayak terlalu tinggi deh. Kalau di kita standarnya 4.500.000, gimana kira-kira menurut kamu? Saya lempar balik pertanyaannya ke dia. Oke lah, taruhlah misalnya dia akhirnya menerima. Ya. Oke Pak, saya siap dapat 4.500.000. Percaya saya, pada saat dia bekerja, itu otak dia pasti akan mikir gini, aduh di mana ya saya bisa dapat gaji kerja lagi di tempat lain yang gajinya bisa 6 juta. Ya. Karena pengalaman kami gitu di rekruter tuh seperti itu. Kita udah tahu bahwa ketika orang punya nilai ekspektasi yang jauh di atas yang kita punya, lebih baik kita lepas. Saya sebagai HRD, kita lebih baik kita lepas. Cari orang yang kalaupun di atas, nggak jauh-jauh banget. Misal, berapa ekspektasi gaji kamu? Oh, saya gaji yang saya harapkan di angka 5 juta, Pak. Misal, standar saya 4,5, dia minta 5 juta. Turun 500 masih masuk akal nggak sih? Ya, masih enak kan turunnya gitu, 500.000 aja gitu loh. Dibanding dia naik turunnya terlalu jauh. Nah, itu hitung-hitungan di rekruter begitu. Jadi kalau kamu tanya apakah nilai diri yang kita patok kalau terlalu tinggi HRD bakal dis? Ya, kenapa? Karena kita sadar sebagai HRD, percuma kita paksain juga. Nah, maka penting buat teman-teman di sini yang nanti melamar kerja itu punya nilai yang relevan. Nilai yang lebih mendekati yang jadi standar. Jadi nggak overprice juga. Ya. Itu kenapa penting banget untuk riset. Kalau fresh grade itu paling gampang sebetulnya. Landasannya itu riset doang. Tinggal cari di Google, ya, buka Google aja, ketik aja. Gaji posisi akunting di Malang, pasti ada. Caranya gimana? Gini nih, saya ajarin ya. Kita lihat aja. Google ya. Gaji akuntan akunting Malang. Nih,
Malang ada nggak Malang? Oh Malang mungkin East Java ya. 5,2. Ya. Tinggal gitu doang. Tinggal gitu doang ya. Kalian tinggal googling lalu tinggal buka gitu. Pasti ketemu. Mau kalian mau di kota mana, Papua pun ada kok. Ya, tinggal Google doang lalu kalian pasti ketemu tuh nilainya berapa rata-rata. Nah, tinggal sekarang kalian ukur, kalian mau minta berapa nih? Sesuaikan dengan nilai diri kalian. Karena nilai rata-rata itu teman-teman nggak mungkin di bawah nilai kebutuhan kita, itu nggak mungkin. Karena pasti itu tuh berdasarkan pengalaman, itu memang berdasarkan riset dari rata-rata gaji yang ada di kota tersebut yang dilakukan oleh ya portal-portal lowongan yang udah tahu data itu gitu. Jadi itu patokan paling mudah ya. Jadi jangan sampai bilang, coach kita gimana, kita kan nggak mungkin tahu nilai gaji di sebuah perusahaan. Memang nggak tahu persisnya, tapi kan tahu ancar-ancarnya berapa, kira-kira berapa, dan harus tahu ya. Jadi nggak ada alasan. Jawabnya nanti gini, berapa gaji yang kamu mau? Terserah kebijakan perusahaan aja Pak. Oh ya udah, kalau gitu gajinya 3.500.000 ya. Pak kok kecil sekali? Bukannya UMR-nya Malang itu 4 juta, Pak. Nah, tadi kata kamu terserah saya. Paham nggak? Itu kenapa penting kalian punya nilai yang kalian simpen gitu. Nanti kalian ketika interview tinggal sebutin. Jadi jangan sampai dilempar ke HRD gitu ya. Terserah Bapak gitu ya. Dikasih nilainya malah komplain. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih Kak Teddy. Untuk Laila, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Oke, Sama-sama Laila. terima kasih Laila. Oke Kak, ini ada yang raise hand nih. Kepada Lutfan, boleh langsung on mic. Ya, terima kasih. Coach, aku mau nanya Coach. Boleh. Ya, oke. Jadi aku mau tahu pandangan Coach nih terkait pertanyaan yang pernah aku dapetin dari user. Jadi user itu pernah nanya ke aku terkait bagaimana sikap kita sebagai junior itu terhadap perbedaan pendapat dengan senior gitu. Meskipun kita sebagai junior itu hitungan kita sudah benar dan sudah sesuai dengan SOP. Tetapi senior tersebut itu mengambil keputusan berdasarkan di lapangan gitu, tidak mengikuti, tidak mengambil pendapat dari kita gitu. Nah terus sebagai junior kamu bagaimana sikapnya? Nah waktu itu sih saya sempat menjawab, saya nggak tahu ya, maksudnya tujuan pertanyaan user ini apa. Jadi saya jawabnya itu saya akan memaparkan apa yang sudah saya kerjakan dengan opsi-opsi resiko yang akan didapat gitu. Tapi saya didebat lagi gitu dengan user itu, bahwasanya berarti kamu nanti ikut keputusan senior dong meskipun itu salah. Nah itu saya sampai ditanya 3 kali gitu, sampai dia bilang, kamu kalau di organisasi tuh kalau dari pertanyaan saya itu relate nggak? Gimana di pengalaman organisasi kamu gitu? Itu saya juga saya jawabnya agak muter-muter gitu karena saya masih belum tahu tujuan dia itu ingin kekonsistensian saya atau dia itu ingin tahu terkait leveling di perusahaan. Saya nggak tahu bagaimana pandangan coach terhadap pertanyaan seperti itu gitu. Kalau udah study case kayak gitu itu menurut saya agak susah ya. Ya, makasih Lutfan pertanyaannya. Gini ya, kadang kita tahu teori. Tadi Lutfan mungkin menjawab pertanyaan itu dengan teori. Ya, teori itu maksudnya gimana? Contoh kemarin saya kan buka kelas namanya Bimbel Karir ya. Itu setiap minggu saya ngajarin orang gitu ya. Salah satunya juga interview secara gratis. Nah, satu case yang sama itu dikasih kasus begini. Bagaimana cara kamu menghandle customer? Kalau misalnya ada customer komplain marah-marah. Lalu dia menjelaskan begini. Oh ya Pak, tentu saja. Yang pertama saya akan membuat customernya menenangkan customernya dulu. Ya, perhatikan konteksnya. Studi kasusnya adalah customer komplain marah-marah. Gimana cara kamu menghadapinya? Teorinya kan gini. Oh ya Pak, saya akan menenangkan customernya terlebih dahulu. Lalu saya akan menanyakan secara detail mengenai masalahnya. Setelah itu, ketika saya tahu, saya akan minta customernya untuk menunggu.
Lalu saya akan berbicara dengan pihak yang terkait dengan masalah tersebut. Dan kalau misalnya pada saat itu bisa diselesaikan, maka saya akan sampaikan ke customer itu untuk menunggu mungkin hingga masalahnya selesai. Atau kalau memang dia harus menunggu lebih dari 1x24 jam, maka saya akan sampaikan. Lalu saya akan pastikan bahwa masalah itu selesai setelah saya berbicara dengan customer. Benar nggak stepnya? Benar ya? Teorinya begitu kan? Teorinya Ya, seperti itu. yang jadi masalah adalah yang dicari oleh HRD itu bukan teorinya. Maka saya tanya ke Lutfan sekarang, Van, kamu pernah nggak punya perbedaan argumen dengan orang yang lebih senior dalam hal apapun? Iya, di organisasi. Kamu tahu kamu benar. Iya. Tapi senior itu ngambil keputusan yang nggak sesuai di buku panduan lah, yang sesuai SOP. Tapi dia berdasarkan pengalaman dia di lomba itu, jadi dia ngambil keputusan yang tidak sesuai dengan buku panduan lah. Nah, akhirnya gimana? Akhirnya karena saya tahu posisi saya sebagai junior di situ dan bukan di kamu, maksud saya pada akhirnya pada hasil dari acara tersebut seperti apa? Akhirnya fail, ada sedikit kecacatan gitu di lomba robotiknya itu. Oke, nah sekarang pertanyaan saya, apa yang akan kamu sampaikan ke kakak kelas kamu itu? Kalau setelah eventnya selesai loh ya? Biasanya sih kalau setelah event selesai itu kan ada evaluasi ya coach ya. Nah di situ evaluasi di situ tuh akan dievaluasi di setiap divisi gitu, apa saja kesalahannya. Nah itu akan dipaparkan ulang gitu. Akan diminta pendapat dari masing-masing member. Oke, itu kalau udah kejadian ya. Nah kalau misalnya tadi kamu boleh muter waktu lagi dan sebelum itu terjadi, kira-kira apa yang akan kamu lakuin? Kalau saya dari posisi saya sebagai junior dan saya bukan yang memutuskan, saya bentar. Kamu jangan memposisikan sebagai junior. Yang benar menurut kamu apa? Yang benar seharusnya kamu lakukan? Yang seharusnya saya membenarkan, seharusnya membetulkan senior yang salah tersebut itu. Caranya? Caranya ya tadi itu, bahwasanya saya sudah melakukan perhitungan sesuai, saya berikan opsi-opsi resiko yang akan terjadi jika tidak mengikuti. There you go. Nah, yang kamu cerita barusan ke saya, itu pengalaman. Itu kenapa tadi HRD-nya nanya, kamu paham nggak, relate nggak sama pengalaman organisasi kamu? Itu maksudnya. Jadi kalau kamu ceritanya teori, yang kamu ceritakan di awal itu teori. Semua orang bisa jawab begitu, Lutfan. Tapi kamu pasti punya pengalaman berdebat dengan orang yang lebih senior dan sama kejadiannya mungkin nggak bagus pada akhirnya. Ya, sekarang yang harus kamu lakukan adalah kamu ceritakan pengalaman itu dan kamu tambahin kalimat begini. Iya Pak, pernah. Nih ya cara jawabnya ya. Jujur Pak, waktu di organisasi saya pernah mengalami masalah yang sama. Waktu itu ada perlombaan robotik, kakak kelas saya, senior saya, itu yang jadi leader di sana. Waktu itu ingin menggunakan satu cara yang saya tahu cara itu tidak tepat. Tapi karena pada saat itu dia adalah senior dan cara dia tetap dilakukan, akhirnya kita gagal. Tapi kalau saya bisa memutar waktu, ya, maka yang saya seharusnya lakukan adalah saya akan membawa perhitungan yang seharusnya jadi dasar-dasar kenapa saya menyarankan beliau untuk melakukan hal ini. Yang menurut saya cara yang lebih baik. Saya akan bawa data-data, saya akan jelaskan ke dia, saya akan kasih tahu apa dampaknya kalau dia tidak melakukan apa yang saya sarankan. Sehingga kalaupun misalnya nanti dia tetap mengambil keputusan itu, maka setidaknya saya sudah melakukan bagian saya untuk memberitahu apa yang saya bisa. Itu pengalaman, Lutfan. Bukan teori. Ya. Jadi kalau yang kamu ceritain di awal itu teori, semua orang bisa jawab begitu. Punya konflik sama kakak kelas, ya udah Pak, saya akan kasih tahu. Kalau dia nggak bisa ngikutin, ya udah Pak, gimana kan dia senior. Teorinya kan begitu. Tapi yang kita butuh tahu adalah secara experience kamu, semua orang di sini pasti pernah punya konflik dengan orang yang lebih tua. Pasti pernah punya perbedaan pendapat. Dan tinggal gimana caranya kita menghadapi itu. Kalau waktu itu tidak selesai, ingat ya, kalau pada saat itu ternyata tetap gagal,
kuncinya adalah kalau saya bisa balik lagi ke masa sebelumnya, kira-kira saya akan melakukan apa? Itu kuncinya. Oke, Coach. Iya. Iya, berarti langsung harusnya saya kaitin dengan pengalaman saya ya, langsung prakteknya ya. Enggak. Iya dong, iya dong. Soalnya ya memang saya gini ya, saya tuh mungkin saya nggak tahu ya apakah pertanyaan itu ada di internet, cuman terkadang ada beberapa case pertanyaan, apalagi kalau sama user ya. User tuh udah bicaranya udah case by case gitu. Gimana kalau kamu Betul, begini? Gimana kalau kamu begini? Itu betul. mungkin harus banyak latihan interview juga kayaknya. Harus jadi biar bisa menjawab. Ya, user itu intinya adalah ingin mengetahui apakah kita benar-benar punya skill, benar-benar punya kemampuan untuk kerja di posisi yang nanti kamu kerja di sana. Saya sebagai bos kamu kan nanti akan ngasih kamu kerjaan nih. Kamu bisa nggak handle kerjaan itu? Itu pertanyaan utamanya. Jadi semua akan terkait dengan studi kasus pastinya. Untuk ngecek apakah skill kamu sesuai standar saya apa enggak. Nah, poin berikutnya yang juga kalian harus tahu, interview user terkait dengan subjektivitas yang sangat tinggi. Subjektivitas itu maksudnya gimana? Ada sisi penilaian kecocokan karakter juga. Jadi nih Lutfan, bisa aja Lutfan tuh pinter banget, skillnya jago banget. Tapi kalau saya sebagai user ngerasa nggak cocok nih ngobrol sama Lutfan, bisa aja nggak lolos juga. Ya, jadi misalnya saya kayaknya ngobrol sama Lutfan nih nggak bakal bener deh, bakal berdebat terus misalnya gitu ya. Kalau misalnya saya orang yang tipenya nggak suka didebat gitu ya, maka bisa aja nggak jadi. Tapi kalau saya tipikal orangnya yang memang suka dapat feedback, wah ini anak saya ngomong apa kayaknya dia punya aja jawaban, jawab terus gitu ya. Nah ini saya suka nih, bisa aja. Jadi sikap yang sama itu bisa aja cocok dengan user yang berbeda gitu loh, Lutfan. Jadi kita nggak bisa teman-teman mastiin bahwa apakah saya harus punya cara-cara tertentu untuk berhadapan dengan user? Enggak sih, jadi diri sendiri aja. Kalau gagal, sementara kita tahu kita bisa, kita punya skill, maka kesimpulannya adalah mungkin si user ngerasa nggak cocok sama kita. Ya kita nggak bisa maksa juga, ya kan? Nah tinggal PR-nya adalah kita berusaha aja sampai ketemu sama user atau sama perusahaan yang lebih cocok dengan karakter kita sendiri. Gitu, ya. Oke, baik, makasih banyak Coach. Makasih banyak moderator atas waktunya. Kelamaan aku. Oke, Katanya terima ada kasih. simulasi ya. Iya, Kak Teddy benar. Jadi mohon maaf nih buat teman-teman yang pertanyaan belum terjawab. Kita langsung aja ke sesi yang gak kalah menarik nih, sesi praktik yang akan langsung dipimpin langsung oleh Kak Teddy. Silakan Kak Teddy. Oke, ini kan katanya saya dapat jatah untuk 20 menit melakukan simulasi interview. Siapa yang bersedia? Kalau yang bersedia boleh mungkin di kolom komen ya. Saya akan kasih mungkin 1 atau 2 pertanyaan interview, lalu saya akan review tentang jawabannya seperti apa. Ada yang berani nggak? Gimana nih teman-teman, Boleh komen. boleh langsung Siapa? komen. Atau raise hand aja ya. Pakai raise hand aja Raise mungkin. hand lebih Silakan pakai fitur raise hand. Kalau kalian berminat, silakan raise hand. Bukan ujian nih ya, belajar. Jadi jangan takut. Ada yang mau? Nanti saya akan kasih 1-2 pertanyaan, kalian coba jawab, lalu nanti saya akan koreksi apakah jawaban pertanyaan kalian itu udah benar, ada yang perlu diperbaiki atau enggak. Ayo. Siapa yang mau coba? Ada yang raise hand nggak? Moderator? Ada tuh Kak. Ada yang raise hand. Nur Hairi, silakan Hairi. Oh, boleh. Rahmat. Langsung aja ya. Langsung aja ya. Nih saya kasih kamu 2 pertanyaan deh ya. Pertanyaan pertama saya adalah, Rahmat, coba ceritain tentang diri kamu. Oke. Sebelumnya, izin menjawab Coach Teddy. Terima kasih atas kesempatannya telah memberikan kesempatan saya untuk mencoba latihan pada saat ini. Perkenalkan diri saya, nama saya Rahmat Turhairi, atau biasa dikenal dengan Ari. Saat ini saya merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan sedang menempuh pendidikan saat semester 2 ini. Saya sendiri sedang menempuh pengalaman organisasi di himpunan mahasiswa jurusan ilmu ekonomi sebagai staf tetap di bidang research and discussion, yaitu bidang yang merupakan bidang melakukan kegiatan dalam penelitian dan diskusi mengenai topik-topik isu ekonomi. Saya sendiri memiliki
beberapa hobi. Hobi saya membaca topik-topik ekonomi tentunya. Kedua adalah olahraga. Dan yang ketiga adalah belajar. Selanjutnya, mengenai diri saya sendiri lagi, saya memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan atau strength or weakness yang telah saya lakukan melalui tes MBTI yang telah saya lakukan. Yaitu pertama dari strength saya merupakan orang yang berdedikasi. Ketika saya mendapatkan job atau pekerjaan yang di depan mata saya lakukan dengan penuh dedikasi dan penuh tanggung jawab. Dan yang kedua, saya merupakan orang yang ketika diberi tanggung jawab tersebut, saya tidak pernah lepas ataupun tidak pernah menyerah untuk mendapatkan dan berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Dan yang ketiga, saya merupakan orang yang tidak pernah menyerah untuk belajar. Ketika gagal maupun gagal, saya akan terus berusaha terus untuk bisa belajar terus sampai saya puas dengan titik-titik tertentu. Dan untuk weakness saya sendiri, saya merupakan orang yang judgmental. Itu saya suka menjudge orang. Itu saya akui, itu merupakan kelemahan saya dan saya harap saya bisa mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut. Jadi ketika orang berpendapat pun terkadang dengan argumentasi yang dia miliki, walaupun itu memiliki data, terkadang hati saya itu suka kurang menerima. Dan hingga saat ini saya berproses untuk bisa belajar menerima pendapat dan menghargai pendapat orang lain. Begitu cerita dari diri saya dan perkenalan diri saya. Oke, tepuk tangan virtual dulu dong. Kalian bisa kan tepuk tangan virtual buat Ari kan? Ya. Thank you Ari ya. Luar biasa sekali jawabannya. Cuman ada beberapa koreksi dari saya ya. Yang pertama tadi adalah gini Ari. Kamu bagus banget sampai pada bagian ketika kamu pengen ngasih tahu mengenai kelebihan dan kekurangan. Ya. Nah, kamu mendasarkan kelebihan kekurangan itu pada alat tes. Itu yang menurut saya poin yang kurang pas. Kenapa? Karena kamu berarti gitu ya. Kamu mendasarkan diri kamu tuh bukan karena pengetahuan kamu sendiri, tapi kamu rely on MBTI test. Jadi seolah-olah kamu mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh alat tes. Nah, bukan berarti nggak bagus karena perusahaan juga pakai alat tes itu ya. Cuman gini, kalimatnya ya, kalimat yang kamu gunakan itu jangan sampai mungkin kalimat kata bahwa berdasarkan hasil MBTI yang saya lakukan, itu lebih baik dieliminasi. Jadi kalau kamu mau cerita mengenai kelebihan kamu cerita aja. Misal, saya adalah orang yang sangat persisten. Ketika saya menginginkan sesuatu, maka saya akan berusaha untuk mengejar hal tersebut sampai saya bisa mendapatkannya. Yang perlu kamu tambahkan, itu udah bagus poin itu. Yang perlu kamu tambahkan lagi adalah contoh. Ingat, dalam interview di masa sekarang, ya, HRD lebih suka dengan cerita, contoh, fakta. Jadi bukan teori. Tadi sekali lagi, kalau kita cuma bilang bahwa saya adalah orang yang persisten, saya kalau ingin udah pengen sesuatu, saya akan berusaha untuk mengejar itu sampai saya berhasil. Teorinya sih begitu. Tapi ada faktanya nggak? Yang bisa menunjukkan bahwa kamu tuh pernah begitu. Ada ceritanya nggak? Kamu pernah dapat sesuatu, kamu pengen banget, lalu kamu benar-benar ngejar itu, akhirnya dapat. Kalau ada, itu kamu tambahin. Jadi pada saat kamu cerita, salah satu kelebihan yang menurut saya ada pada diri saya adalah orang yang persistensinya saya adalah orang yang persistensinya tinggi. Jadi kalau saya menginginkan sesuatu, maka saya akan berusaha untuk mendapatkan itu sampai saya berhasil. Saya bisa menceritakannya sedikit tentang salah satu kejadian di masa lalu saya. Pada saat itu saya pernah menginginkan sebuah ini, ya. Nah, lalu untuk bisa mendapatkan itu, Pak, saya rela untuk begini, sehingga akhirnya saya bisa mendapatkan itu setelah sekian lama saya melakukan ini. Ada ceritanya. Jadi kita nggak cuma ngasih konsep, tapi kita juga ngasih faktanya. Oke, nah itu poin. Nah, berikutnya adalah set skill yang kamu kuasai dalam sisi technical. Tadi juga kurang. Jadi tinggal ditambahin aja. Technical skill yang saya kuasai adalah ini. Gitu ya. Jadi khususnya yang relate sama posisinya. Kalau misalnya kamu ngelamar yang berhubungan dengan industri, misalnya kayak engineering misalnya ya, maka
set skill technical yang kamu perlu sebutin adalah yang berhubungan dengan engineer. Misalnya kayak saya menguasai aplikasi 3D kayak AutoCAD gitu ya. Terus atau ada 3D design yang lain, lalu ada misalnya menguasai penggunaan alat apa gitu ya. Nah, semakin relate sama posisi kerjaannya semakin baik. Nah, untuk bicara masalah kelemahan, saya juga it's okay sih kalau kamu mau cerita kelemahan kamu di poin tadi itu good banget. Jadi HRD-nya nggak usah capek-capek nanya lagi gitu ya, karena kamu sudah jelaskan itu dengan baik. Nah, itu aja sih kalau dari saya. Mungkin saya nggak bisa bikin 2 pertanyaan, Ari, karena ternyata waktunya cuma singkat banget, dan saya udah harus beralih ke orang yang kedua. So, menurut saya kalau dari 10 ya, 1 sampai 10, jawaban kamu tadi 8 lah ya. Yo, tepuk tangan lagi buat Ari ya. Baik, terima Thank kasih you Coach. ya Ari ya. Yo. Nah, sekarang siapa lagi? Udah ada yang Untuk raise hand? teman-teman boleh langsung raise hand nih. Tadi sih ada kayak yang raise hand tadi 2 orang sih kayak yang raise hand. Mungkin yang tadi raise hand boleh raise hand lagi. Pertanyaan lain nanti, bukan nggak sama pertanyaannya. Ada nih Kak yang raise hand Kak. Silakan kepada Raihan Adi Putra, boleh langsung on mic. Boleh. Halo, selamat malam Kak. Halo, malam Raihan. Langsung ya, saya kasih 1 pertanyaan ya, karena kita cuma cukup untuk 1 pertanyaan. Apa motivasi kamu kerja, Raihan? Oke, untuk motivasi kerja aku akan berusaha semaksimal mungkin. Ketika aku mengerjakan sesuatu, aku memiliki sifat yang sedikit perfeksionis ya. Jadi ketika aku mengerjakan sesuatu, pasti akan aku maksimalkan di setiap pekerjaannya. Seperti itu sih Kak. Udah? Motivasi. Oh, Nah, grogi ya. Iya, Kak. Motivasi, coba saya kasih kesempatan sekali lagi, Han. Ambil waktu pelan-pelan. Kalau saya tanya, apa motivasi kamu untuk kerja? Coba. Motivasi aku. Ambil waktu aja, santai. Kenapa sih? Pertanyaan simpelnya gini, kenapa sih kamu ngerasa kamu Oke, kenapa motivasi aku kerja? Oke, yang pertama aku itu pengen jujur Kak, deg-degan banget Kak. Karena menurut aku karena aku kurang persiapan sih Kak. It's okay. Jawab aja, apa yang terlintas di kamu? Kalau saya tanya, apa aja ya yang terlintas di kamu? Kalau saya tanya, kamu kerja buat apa sih sebenarnya? Jawab aja apapun yang terlintas. Oke, kalau yang terlintas di pikiran aku itu yang pertama untuk mencukupi kebutuhan yang kedua itu membantu pendapatan orang tua, seperti itu yang pasti sih. Udah? 2? Cukup sih Kak. Cukup. Oke, nah gini ya. Nah, sekarang baru kita benerin ya. Jawaban itu udah betul ya. Jadi tepuk tangan dulu buat Rehan ya. Jawaban itu udah betul. Jadi ya, jawaban yang terakhir tadi itu yang betul. Yang pertama ya. Yang pertama itu justru bukan jawaban mengenai motivasi. Kan yang saya tanya adalah apa motivasi kamu bekerja. Ingat, perhatikan teman-teman, hati-hati banget. Kalian boleh ambil waktu kalau kalian bingung ya. Jadi apa motivasi kamu bekerja? Motivasi itu kan dorongan. Kenapa sih kita pengen kerja, ya kan? Nah, tadi jawabannya udah benar nih. Karena saya ingin misalnya memenuhi kebutuhan hidup buat saya pribadi, membantu keuangan keluarga. That's the point. It's okay ya. Tapi dalam interview kita harus dalam dunia kerja kita butuh take and give. Ya. Yang Rehan sebutkan, dan juga jujur aja Rehan, 90% orang menjawab seperti kamu. Jadi kamu nggak sendirian ya. Malam ini saya akan kasih tahu supaya kamu jadi 10% lain ya. Jadi 10% yang lain yang kemampuannya di atas itu. Nah, gimana caranya? Ada 2 statement yang seharusnya kita sampaikan ketika kita menjawab pertanyaan motivasi ya. Ingat tadi saya bilang kerja itu take and give. Kalau yang tadi disebutkan oleh Rehan itu yang kita take, ya kan? Kalau kamu kerja lalu kamu memenuhi kebutuhan hidup kamu, lalu kamu bisa menafkahi keluarga kamu di rumah, itu buat siapa? Buat kamu kan? Sekarang pertanyaannya buat perusahaan apa? Nah, maka ada give-nya ya. Motivasi kerja kita yang kedua, kita bisa sampaikan apa yang kita ingin lakukan di sana. Ya.
Apa yang ingin kita capai di sana? Bahasa gampangnya itu aktualisasi diri dah, bahasa berat deh itu ya. Aktualisasi diri. Jadi misalnya gini, kalimat lengkapnya seperti ini. Apa motivasi kerja kamu? Yang pertama tentu saya ingin bisa hidup mandiri, Pak. Karena dengan bekerja tentu saya bisa dapat pemasukan, dapat penghasilan untuk diri saya sendiri. Yang berikutnya saya juga ingin membantu keuangan keluarga saya. Karena keluarga saya bukan dari keluarga yang berkelimpahan, dengan saya bekerja maka keuangan keluarga juga bisa terbantu. Tapi selain itu saya juga punya motivasi untuk bisa bekerja sebaik mungkin di perusahaan ini, berkontribusi sehingga dan mengaplikasikan apa yang saya miliki, waktu saya, tenaga saya, ide-ide yang saya punya, untuk bisa saya kontribusikan supaya saya bisa bekerja semaksimal mungkin dan mencapai prestasi di perusahaan ini. Perhatikan ya, jadi motivasi kerja itu yang satu buat kita, yang satu kita juga harus punya motivasi untuk di sananya. Ya. Mengaktualisasikan diri kita. Ya dong, kita pengen dong, karena nggak bisa kalau kita cuma pengen buat diri kita sendiri doang, nggak fair. Nggak fair buat perusahaannya. Jadi ketika menjawab pertanyaan motivasi, jawablah dengan dua aspek ini. Yang pertama, it's okay untuk cerita tentang diri kita, kebutuhan kita, karena kita punya keinginan, kita punya kebutuhan, tapi yang kalimat kedua kita harus tambahkan dengan kalimat yang berupa aktualisasi. Apa yang ingin kita lakukan di sana. Yang kita kontribusikan untuk perusahaan. Oke, gitu ya. Thank you, Han, atas jawabannya ya. Terima kasih juga, Pak, atas ilmunya. Sukses ya. Oke, saya pikir sudah habis ya waktunya, benar nggak sih? Sebenarnya masih ada 6 menit lagi. Masih ada 5 menit ya? Ya, Oke. Siapa yang mau satu lagi deh? Satu lagi berarti ya? Satu lagi. Silakan nih teman-teman, masih tersisa 5 menit lagi. Bagi yang berminat boleh langsung raise hand aja. Pertanyaannya beda lagi. Tenang aja, saya punya banyak pertanyaan. Ayo, ada? Boleh ditunjuk aja kali ya kalau misalkan nggak ada yang raise hand. Oh, iya deh ya, gitu aja kali ya. Saya lotre aja deh kalau gitu ya. Iya, boleh Kak. Coba, saya mau coba Meiliana karena dia nggak pakai background. Boleh, silakan Kan yang lain kepada pakai background Meiliana. semua kan, dia nggak sendiri kayaknya nih. Saya nggak tahu ya, pokoknya. Iya kan, bener kan saya? Iya bener, dia kayaknya nggak sendiri deh. Di halaman saya ya, kamu tuh nggak itu loh, nggak pakai background. Jadi saya nanya kamu aja gitu ya. Nih coba nih ya, nih kamu bisa lihat nih di handphone saya nih kalian ya tuh. Nggak kelihatan tuh ya. Jadi dia sendiri nggak pakai background guys. Halo Meliana. Selamat datang di interview ya di perusahaan kami. Jadi saya mau tanya satu pertanyaan aja buat kamu gitu ya. Coba ceritain Meliana apa yang jadi kelemahan kamu. Baik, terima kasih Coach atas pertanyaannya. Jadi untuk kelemahan saya sendiri yang pertama adalah saya seorang yang deadlineers, di mana saya mengerjakan tugas itu mepet di hari H atau mepet di pengumpulan pengerjaan itu dikumpulkan. Dan yang kedua, saya orangnya suka terburu-buru. Jadi kadang udah mepet di jamnya, nah saya baru mempersiapkan itu H-1 jam atau H- beberapa menit sebelum memulai acaranya itu tadi Coach. Dan yang terakhir, diri saya sendiri itu ceroboh atau kurang teliti, di mana kadang ketika ada pekerjaan yang harus dikerjakan dengan secara perfeksionis, ada beberapa pekerjaan yang masih ketinggalan atau masih miss yang seharusnya bisa saya teliti terlebih dahulu. Seperti itu kelemahan dari saya, Coach. Oke, thank you buat siapa manggilnya Step ya, Stefani ya ternyata. Oke, Iya, Stefani, sukses. Iya Kak. Oke ya, Terima kasih Kak. mari kita nilai ya sekarang. Yang saya suka dari jawaban kamu adalah kamu itu jujur. Menurut saya itu jujur. Jawaban yang tidak terlalu dibuat-buat. Contoh apa? Banyak orang yang menggunakan jawaban yang generik. Generik itu maksudnya gimana? Generik itu yang dipakai oleh semua orang. Misalnya kayak, saya pelupa gitu ya. Itu semua orang pakai itu, teman-teman. Jadi kalau kalian mau tahu, dalam interview selalu ada kata, 90% orang, ini saya ngomong begitu ya, 90% orang pasti selalu menyelipkan
kelemahan pelupa di dalam jawaban interviewnya ketika ditanya kelemahan. Nah, itu generik banget. Jadi semua orang hampir jawabnya begitu. Nah, Stephanie tadi nggak pakai jawaban itu. Ya. Dia kasih kelemahan dia bahwa dia orang yang kalau ngerjain sesuatu tuh mepet-mepet, akhirnya jadi buru-buru, ujungnya ceroboh. Sebenarnya itu satu rangkaian kejadian, guys. Nah, tipsnya, ketika kalian menjawab sebuah kelemahan, berapapun angka yang diminta oleh HRD, jangan jawab segitu. Misalnya nih nanti HRD nanyanya, coba sebutkan 3 kelemahan kamu, jangan sebutin 3. Coba sebutkan 5 kelemahan kamu, jangan sebutin 5, sebutin 1 saja. Ya, 1 saja, tapi yang memang benar-benar kelemahan kamu. Contoh, Stephanie tadi udah benar banget, udah oke banget. Dia bilang bahwa saya itu orangnya kalau ngerjain sesuatu mepet-mepet. Akibatnya ya kadangkala jadi terburu-buru dan sering kali jadi salah. Itu genuine lah. Menurut saya kelemahan yang asli gitu. Dia mungkin memang begitu. Tapi kalau kamu mau jadi 10% orang yang levelnya di atas itu, ya 90% orang akan menjawab sampai pada titik itu aja loh, Stephanie. Ya. Saya orangnya kalau kerja suka mepet-mepet, akhirnya jadi terburu-buru, ujungnya jadi banyak yang salah. Titik. 90% orang menjawab hanya sampai situ. Kalau kalian mau jadi 10% yang lain, kalian jawabnya begini. Salah satu kelemahan saya adalah saya orang yang kalau ngerjain sesuatu itu suka mepet-mepet, Bu. Akibatnya kadangkala saya jadi terburu-buru dan akhirnya jadi ada yang salah karena kecerobohan saya. Tapi saya punya solusi untuk kelemahan saya itu. Saya biasanya kalau misalnya saya tahu pekerjaan itu adalah sebuah pekerjaan yang penting untuk saya, maka saya akan mengatur waktu saya lebih baik lagi sebelumnya dengan membuat misalnya kayak planning atau stick note di laptop saya dan di alarm saya. Misalnya saya bikin alarm supaya itu mengingatkan saya bahwa saya harus segera mengerjakan tugas itu supaya tidak kelimpungan saya di menjelang deadline-nya. Jadi cara itu berhasil buat saya. Jadi kalau ini saya ngomong diri saya pribadi loh. Stephanie jujur aja yang kamu lakukan itu kelemahan kamu sama saya sebenarnya. Saya juga orang yang suka ngerjain sesuatu mepet-mepet. Kalau kalian mau tahu ya, ini slide presentasi saya ini baru selesai kemarin kan. Dan itu saya baru ngerjainnya sekitar 15 menit atau 30 menit sebelum saya kasih panitia. Saya orangnya kayak gitu. Jadi itu kelemahan saya juga, Stephanie. Tapi cara saya mengatasi itu adalah biasanya saya bikin alarm berkali-kali. Pengingat saya akan ada di mana-mana, ya. Ada di note saya, ada di handphone saya, di laptop saya gitu. Di jam saya, karena jam saya Apple juga, jadi kadang-kadang kalau ada alarm masuk sini juga. Jadi saya akan tahu bahwa saya harus bikin ini segera. Sehingga ketika saya tahu itu penting, saya bisa menyelesaikan itu sesuai dengan waktunya. Nggak terburu-buru dan itu menghindari saya dari ceroboh. Ada bedanya nggak sama jawaban pertama? Kalau yang pertama tadi kita cuma sekedar menceritakan apa yang jadi kelemahan, tapi kalau jawaban kedua kita sertakan dengan solusi. Ingat, gimana kita mau diterima kerja kalau kita tidak bisa mencari solusi atas permasalahan kita sendiri, ya. So kalau kita punya masalah, cari solusinya. Gitu aja kira-kira, Nurul. Kayaknya udah habis juga ya waktunya. Terima kasih Stephanie, kita tepuk tangan ya buat Stephanie semuanya. Oke, thank you juga Coach. Yo. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Rahmat Nurhoiri, Raihan Adiputra, dan Meliana Stephanie yang sudah mau mengikuti sesi praktik pada malam hari ini. Dan sekali lagi terima kasih kepada Kak Teddy yang sudah memimpin jalannya sesi praktik. Selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan review sedikit tentang materi kita pada malam hari ini. Bahwa CV itu harus dibuat semenarik mungkin pastinya. Apa saja yang terdapat pada CV, yaitu seperti pengalaman, tuliskan soft skill, hard skill dan skill-nya terutama, lakukan riset terlebih dahulu, serta dengan format pengiriman email yang baik. Terus juga tadi seperti yang Kak Teddy bilang, interview itu merupakan proses tanya-jawab yang disetting. Jadi kita harus menyeting juga jawaban yang akan kita buat, seperti HRD menyeting pertanyaannya. Bagaimana cara melakukan interview yang baik, yaitu etika yang pertama, terus cara berkenalan baik, sikap duduk, antusiasme dan pemahaman, gestur, intonasi, dan jujur, bukan polos. Oke, yang penting kita harus mengenali tentang medan tempur, tahu kelebihan dan kelemahan, potensi, serta faktor penghambat. Baik, begitu saja review yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya nih Kak Teddy, akan ada penyerahan fundel secara simbolik yang akan diserahkan oleh Bagia selaku PIC agenda kita pada malam hari ini. Kepada Bagia dipersilakan.
Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Baik, selamat malam Kak Teddy dan Ya, selamat malam teman-teman semuanya. Ya, saya di sini selaku PIC bersama rekan saya yaitu Dinda ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada para peserta yang telah hadir dan terutama ke Kak Teddy yang telah mengisi webinar SIS pada malam hari ini. Nah, sebagai bentuk terima kasih kepada Kak Teddy, saya mewakili panitia akan memberikan fundel virtual secara simbolik. Nah, sambil saya memberi fundel virtual ini, izinkan saya mengambil dokumentasi ya Kak, yang dipimpin ya, oleh saya silakan. sendiri. Oke, dalam hitungan ketiga ya Kak. 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi Kak. 1, 2, 3. Oke, baik. Dari saya itu mungkin cukup segitu. Saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih bagian untuk penyerahan fundel secara simboliknya. Nah, seperti kurang lengkap nih kalau misalkan kita belum mendengarkan closing statement serta kesan-pesan dari Kak Teddy Diego untuk kita semua. Kepada Kak Teddy dipersilakan Kak untuk menyampaikan closing statement-nya. Oke, karena saya tahu di sini sebagian besar mungkin ada yang baru lulus atau yang akan lulus ya. Saya sampaikan proses cari kerja itu mungkin nggak gampang. Ya, nanti kalian akan menghadapi banyak kendala ya. Kalian udah belajar ini, udah melakukan itu gitu ya. Mungkin ada banyak hal yang kalian sudah usahakan. Tapi setiap orang punya rezekinya masing-masing. Jadi nanti bisa aja ada di antara kalian yang mungkin cuma kirim 10 CV, dia udah kerja duluan. Atau ada orang yang mungkin kalian tahu IPK-nya di bawah kalian, dia udah kerja duluan. Ya kan? Kalian mungkin perlu udah ngelamar sampai 20, sampai 50, bahkan mungkin 100 lamaran udah dikirimkan, tapi ternyata kalian belum kerja juga gitu ya. Nah, hal-hal seperti ini bisa saja terjadi setelah kalian berusaha atau kalian merasa sudah berusaha sedemikian keras. Nah, apa yang harus kalian lakukan adalah jangan pernah menyerah karena setiap orang punya waktunya masing-masing. Ya, punya timeline-nya sendiri-sendiri. Jadi, ketika kalian lihat orang berhasil ya itu timeline-nya mereka. Kalian mungkin butuh lebih daripada itu. Kalian mungkin butuh waktu lebih lama, butuh mengirimkan lamaran lebih banyak, butuh interview lebih sering, butuh berhadapan dengan HRD lebih banyak. Ya, sampai akhirnya kalian diterima bekerja. Jadi ketika nanti kalian gagal, kalian melihat orang lain lebih dulu berhasil, itu bukan timeline kalian. Dan kalian hanya perlu terus berusaha sampai waktu untuk kalian datang. Gitu aja dari saya, Nurul. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Teddy atas closing statement-nya. Semoga materi yang dibawakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, selanjutnya, agar acara malam hari ini semakin berkesan dan memberikan kenang-kenangan nih bagi kita semua, saya mau mengajak teman-teman untuk bersuah foto bersama. Jadi bagi yang belum on cam, boleh on cam nih segera. Silakan teman-teman yang belum on cam, boleh on cam nih langsung aja. Oke, ditunggu ya teman-teman untuk on cam. Oke, mungkin tadi yang pertanyaannya masih belum terjawab, boleh banget langsung aja tanya di Instagram pribadinya Kak Teddy nih, teman-teman. Oke, sepertinya udah on cam ya, udah on cam semua, udah aman. Gimana nih kepada operator, udah siap ya untuk screenshot? Oke, baik, udah siap. Kita mulai dari slide pertama ya, teman-teman. Siapin gaya terbaiknya. 1, 2, 3, cheese. Oke, lanjut slide kedua. 1, 2, 3, cheese. Oke, dan slide terakhir nih, teman-teman. 1, 2, 3, cheese. Oke, baik. Terima kasih banyak, teman-teman, atas antusiasnya yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Gak kerasa nih ya, acara kita udah selesai nih, teman-teman. Karena tadi dibuka dengan berdoa, alangkah lebih baiknya kalau kita tutup juga dengan berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinannya masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin. Tidak ada kata selesai dalam berdoa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Teddy selaku pemateri pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada Kak Salman Al-Farsi selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir pada agenda malam hari ini. Dan jangan lupa,
Saya ingatkan kepada teman-teman untuk mengisi link absensi yang telah disediakan oleh panitia. Sekian dan terima kasih. Saya Nurul Aini pamit undur diri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di agenda SIS berikutnya. Dadah.